Bab 1271 menunggu kedatangan Anda. Himne pedang mengguncang dunia. Pedang itu sepertinya membentuk naga yang ingin menghancurkan langit. Niat membunuh yang padat muncul di dunia ini. Niat membunuh ini dingin seperti pedang. Patung Wang Lin menjadi kabur dalam bayangan pedang tak berujung. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas, karena dia dikelilingi oleh bayangan pedang yang tak berujung. Aku tidak menyangka mereka bisa berubah menjadi 1 juta bayangan pedang setelah membuka paksa 4 dari 9 segel. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Tatapannya sepertinya bergabung dengan bayangan pedang di sekitarnya dan menjadi bagian darinya. Saat matanya terbuka, semua bayangan pedang bergetar seolah-olah mereka tidak dapat menahan tekanan ini. Seolah-olah hewan primitif hendak menyerang asam urat. 4 segel sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya aku meremehkan 2 pedang pendek ini. Dalam hal ini, saya akan secara paksa membuka lebih banyak dengan kultivasi saya. Saya ingin orang yang ingin membunuh saya tahu bahwa saya, Wang Lin, tidak mudah dibunuh. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua pedang pendek. Kedua pedang itu, satu hitam, satu putih, melepaskan lolongan yang menghancurkan bumi yang seperti raungan naga. Seolah-olah 2 naga sedang mengaum di langit. Kedua pedang itu tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah Wang Lin seolah-olah mereka akan memberontak. Wang Lin mendengus dingin dan bintang hukum muncul. Saat berputar, hukum baru yang diciptakan muncul. Guntur bergema di langit dan bola guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul. Juga, pada saat ini, api biru muncul di sekitar kedua pedang itu. Sebuah niat pertempuran meletus. Wang Lin melambaikan tangan kanannya saat dia meraung, segel kelima, pecahkan untukku. Suara letupan datang dari 2 pedang pendek. Dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di hadapan 2 pedang pendek itu dan meledak secara tak terduga. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin masih berupa 2 pedang, tetapi sekarang mereka hanya bisa disebut belati, karena penampilan mereka telah menyusut banyak. Saat kedua belati muncul, bayangan pedang di sekitar Wang Lin meletus. 1,5 juta, 2 juta, sampai ada 5 juta. 5 juta bayangan pedang menutupi langit dan menyebar ke seluruh benua Moluo. Bahkan di ruang di luar Moluo, orang bisa merasakan aura destruktif yang menakutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa masing-masing dari 5 juta bayangan pedang mengandung kekuatan guntur, api, dan niat bertempur. Seolah-olah mereka akan bertempur di dunia tanpa perlu mengendalikan mereka. 5 segel memungkinkan 5 juta bayangan pedang. Baik. Lalu aku akan membantumu sekali lagi dan memurnikan kalian 2 belati dengan darah dewa kuno untuk menghancurkan segel yang lain sekaligus. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Wajahnya segera berubah merah. Darah dewa kuno dipenuhi dengan vitalitas dan bisa menghalau semua iblis di dunia. Dia memaksa keluar seteguk darah kuno yang bagus dan meludahkannya. Itu berubah menjadi kabut darah yang mengelilingi kedua belati. Ketika dia batuk darah, bayangan dewa kuno muncul di dalam darah. Bayangan itu terbelah menjadi 2 dan memasuki 2 belati. Pada saat ini, suara letusan keluar dari belati dan itu roboh sekali lagi. Mereka roboh 2 kali berturut-turut. Gemuruh menggelegar bergema saat jumlah bayangan pedang di sekitar Moluo meningkat seperti orang gila. 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta. Pada akhirnya, ada tepat 9.999.999 bayangan pedang di sekitar Wang Lin. Hanya satu lagi untuk meruntuhkan dunia. Wang Lin duduk di sana dan mulai merenung. 7 segel telah dibuka. Sayangnya, dengan tingkat kultivasi saya tidak dapat melanggarnya dalam waktu singkat. Kalau tidak, dari penampilan kedua belati ini, setelah segel ke-8 dibuka, harganya akan mencapai 10 juta. Meski hanya 1 pedang lagi, jaraknya sangat jauh. Petik 2. Tidak ada salahnya. Meskipun saya tidak bisa membuka segel ke-8, saya masih bisa mendapatkan efek segel ke-8. Saya adalah dewa kuno, dan tubuh dewa kuno itu kuat. Aku akan menjadi pedang terakhir. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik napas. Hampir 10 juta pedang segera melolong dan berkumpul ke arahnya. Sepertinya dia sedang menghirup dunia. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Wang Lin. Saat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya, gemuruh menggelegar datang dari dalam dirinya. Dia mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang bisa mengguncang pikiran siapapun yang melihatnya. Pembudidaya biasa tidak dapat menangani begitu banyak bayangan pedang, tetapi itu tidak masalah bagi Wang Lin, yang adalah dewa kuno. Ketika dia menghirupnya, bahkan tubuhnya menjadi perak. Mengumpulkan. Wang Lin meraung, dan hampir 10 juta bayangan pedang di dalam tubuhnya mengembun dan akhirnya berkumpul di dalam jari telunjuk kanannya.
Kedua pedang pendek ini aneh, ketika hampir 10 juta bayangan pedang terkondensasi di jari telunjuk kanannya, langit menjadi cerah. Kedua belati telah menjadi dua untai energi hitam dan putih yang juga masuk ke jari Wang Lin. Dua rusa ilusi mendesis panjang dan melingkari jari telunjuk Wang Lin. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua tato yang tercetak di jarinya. Pada saat ini, jari telunjuk Wang Lin bisa menghancurkan tubuh seorang kultivator nirvana saterer. Bahkan harta karun Sudo Nirvana Void biasa bukanlah tandingan. Jika seseorang menyentuh jari telunjuk Wang Lin, itu akan segera hancur. Yang lebih menakutkan adalah bahwa jari telunjuk ini juga mengandung hukum guntur, api, dan niat bertempur. Itu juga berisi kekuatan Wang Lin sebagai dewa kuno. Jari yang satu ini bahkan bisa mengejutkan dewa hantu. Bahkan kultivator Heaven's Blade harus menghindari jari ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia menghembuskan nafas yang jatuh di jari telunjuk kanannya. Kedua tato itu disembunyikan dan jari telunjuknya kembali normal. Tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Jika aku bisa membuat orang itu lengah, maka 10 juta bayangan pedang ini pasti bisa membuatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Lin menatap langit sambil tersenyum, tapi matanya suram. Ada terlalu banyak manusia di benua Moluo untuk pertempuran terjadi di sini. Itu adalah tanggung jawab kami para kultivator. Wang Lin diam-diam bangkit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat terbang menjauh dari benua Moluo. Sosoknya kabur di antara bintang-bintang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan benua liar. Dalam sekejap, Wang Lin menyerang benua liar. Dengan keras, kakinya mendarat di benua liar ini. Perasaan ilahi yang kuat menyebar ke seluruh benua. Karena aku tidak bisa kabur, aku akan menggunakan tempat ini sebagai medan perang. Wang Lin memilih puncak tertinggi di pegunungan dan duduk. Ketika saya menyatu dengan jiwa Alsir, saya menemukan bahwa masih ada 7 hari lagi sampai bencana hidup dan mati ini. 7 hari lebih dari cukup bagi saya untuk mempersiapkan diri, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil mengangkat tangan kanannya dan memukul dahinya. 100 helai gas putih susu terbang keluar dari kepalanya dan berubah menjadi 100 bola cahaya. Dunia terus berubah, kumpulkan 100 avatar, kemampuan klan kuno. Setelah Wang Lin berbicara, 100 bola cahaya itu bergerak dan berubah menjadi 100 Wang Lins. Ini semua adalah avatar dan jiwa. Ini adalah mantra dewa kuno yang bisa digunakan Wang Lin setelah bintang keenamnya sedikit pulih. Saat tangannya mendorong ke depan, 100 avatar tersebar ke segala arah dan bergegas menembus kabut bintang. Wang Lin menutup matanya seolah-olah sedang berkultivasi. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. 100 avatarnya semuanya berisi kekuatan dewa kuno dan semuanya sangat kuat. Dalam 2 hari ini, dengan pemahamannya tentang wilayah peringkat 5, 100 avatarnya membawa kembali 100 benua liar. 100 benua liar ini dipindahkan ke sini seperti orang gila dan dikelilingi benua liar tempat Wang Lin berada. Adegan ini cukup untuk mengejutkan semua pembudidaya di wilayah peringkat 5. Pada saat ini, area tempat Wang Lin menempatkan 100 benua liar telah mengambil sebagian besar wilayah tersebut. Dari jauh, itu tampak seperti rumah klan dari sistem bintang kuno. Benua liar ini mengepung Wang Lin untuk membentuk formasi raksasa. Formasi ini menggunakan benua ini sebagai bingkai dan mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. 100 avatar semuanya kembali dan Wang Lin membuka matanya. Dia melambaikan tangannya dan pembatasan pemusnahan terbang di sekelilingnya dan perlahan berputar. Menatap batasan, Wang Lin mengungkapkan cibiran. Tangannya bergerak seperti angin dan tidak berhenti. Pembatasan terus menyebar, menembus benua liar. Mereka terus menyebar sampai mereka berada di semua benua liar dan kemudian terhubung menjadi satu. Menciptakan banyak batasan ini telah menghabiskan sejumlah besar energi asal, tetapi Wang Lin setengah kaki memasuki tahap nirvana saterer dan karena itu dapat menyerap energi asal yang tak ada habisnya. Dia juga memiliki kristal asal dalam jumlah besar dan tidak ragu untuk mengeluarkannya dan menyerapnya. Dia juga memanggil wanita berbaju perak dan memerintahkannya untuk menggunakan batasan hidup dan mati. Wanita berbaju perak menggunakannya tanpa ragu-ragu, dan dengan kristal asal yang cukup, batasan hidup dan mati juga menutupi benua dan disinkronkan dengan batasan Wang Lin. Jika ini dia, itu tidak akan mengungkapkan metode Wang Lin. Setelah dia meninggalkan alam 7 warna, dia mulai mempelajari pembatasan waktu. Meskipun dia belum sepenuhnya mempelajarinya, sebagai pewaris dari pembatasan penghancuran dan dengan pemahamannya tentang batasan, dia telah memahami sedikit. Pada saat ini, dia menggunakannya, dan pembatasan waktu mulai muncul. Di hari kelima, pembatasan waktu juga memenuhi semua benua. Kekuatan pembatasan waktu bergantung pada waktu. Saya memiliki mantra waktu bunga dan dapat membalikkan waktu untuk membantu pembatasan waktu mencapai puncak tertentu dalam waktu singkat. Perpaduan dari 3 batasan besar memiliki kekuatan yang mengguncang surga.
Orang yang ingin membunuh saya, meskipun Anda adalah kultivator langkah ketiga, Anda tidak akan tahu semua hal yang telah saya persiapkan untuk Anda. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Bab 1272 Kereta Pembunuh Dewa muncul sekali lagi. Waktu seperti pisau mematikan yang tergantung di udara yang dengan cepat jatuh ke arah Wang Lin. Ada 2 hari lagi. Sekarang ada 100 benua liar di sekitar tempat Wang Lin berada. Mereka diatur dengan cara yang aneh, mengandung energi asal, bersama dengan petunjuk hukum. Wang Lin dan wanita berbaju perak telah menyelimuti benua dengan 3 batasan besar, membentuk badai yang dapat menghancurkan surga. Namun, Wang Lin terus menekannya, tidak membiarkannya meledak sampai benua di sekitarnya telah disempurnakan menjadi harta karun raksasa menggunakan 3 batasan besar. Master Flamespark telah meminjam fragmen Thunder Celestial Realm untuk memurnikan harta karun. Meskipun bahan Wang Lin tidak sebaik, metode ini sama dan bahkan sedikit lebih unggul karena 3 batasan besar. Jika Master Flamespark melawan Wang Lin sekarang, dia pasti akan kalah. 100 benua liar ini memberikan tekanan yang kuat, tetapi Wang Lin terus menekannya sampai tersembunyi. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir dia bisa menipu kultivator langkah ketiga, tetapi dia ingin kekuatannya mengembun ke titik tertentu sebelum meletus. Wang Lin jarang mempersiapkan ini dengan gila-gilaan dalam waktu singkat di semua pertempuran hidup dan mati yang dia miliki sejauh ini. Setiap hal ekstra yang dia persiapkan akan menjadi garis kehidupan ekstra dalam perjuangan ini. Kali ini, Wang Lin tahu bahwa kultivator langkah ketiga ingin membunuhnya, dan dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika itu orang lain selain Wang Lin, mereka kemungkinan besar sudah pingsan karena putus asa dan tidak akan memiliki keinginan untuk melawan. Bagaimanapun, itu adalah kultivator langkah ketiga, jadi semua persiapan yang dilakukan tidak akan berguna. Namun, Wang Lin adalah pembudidaya yang menentang surga dan dewa kuno kerajaan. Harga dirinya, martabatnya, sifatnya yang menentang surga tidak memungkinkan dia untuk menyerah. Bahkan pembudidaya langkah ketiga tidak bisa membuatnya menyerah. Saya bisa mati, tapi saya akan mati dalam pertempuran, bukan menderita kematian yang memalukan. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus membayar harganya. Mata Wang Lin memerah karena dia telah bersiap selama 5 hari berturut-turut. Dia menarik napas dalam saat tangannya membentuk segel dan kemudian dia tiba-tiba membuka lengannya. Saat tangan Wang Lin bergerak, badai darah menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam waktu singkat, itu menyebar ke seluruh benua liar sampai semuanya diselimuti olehnya. Ada sejumlah besar binatang buas di benua liar ini. Ketika Wang Lin memindahkan benua liar ke sini, dia tidak memindahkan binatang buas itu. Akibatnya, jumlah binatang buas yang berkumpul di sini sangat mengerikan. Nenek moyang klan Tato pernah mengajari saya mantra Tato, dan Tasan juga diam-diam memberi tahu saya apa yang dia pelajari juga. Tato disempurnakan dari kulit binatang, mengambil intisari dari binatang untuk membentuk tato. Mereka memiliki kekuatan yang mengguncang surga. Namun, mantra ini terlalu menakutkan dan membutuhkan terlalu banyak nyawa. Saya tidak ingin menggunakan ini, tapi sekarang saya terpaksa. Ada kilatan cahaya merah di mata Wang Lin saat dia memulai mantra yang rumit. Nyanyian ini berubah menjadi tato di sekelilingnya. Mereka menyerbu ke dalam badai darah dan, dalam sekejap, menutupi semua benua liar. Binatang buas di benua liar semuanya gemetar dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat tubuh dan darah mereka dengan cepat layu. Bahkan tulang mereka meleleh saat inti dari tubuh mereka terkondensasi pada selembar kulit di antara alis mereka dan membentuk tato berwarna darah. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi yang menggema di seluruh wilayah peringkat 5. Semua pembudidaya di wilayah peringkat 5 merasakan keterkejutan ini, dan mereka yang memiliki tingkat budidaya rendah bahkan mulai berhalusinasi karena mereka tidak dapat mengendalikan pikiran mereka. Saat binatang buas itu runtuh, tato ini melayang di atas semua benua liar, menciptakan tekanan yang mencengangkan. Tekanan ini cukup untuk menghancurkan kultivator Nirvana Saterer tahap akhir. Tubuh mereka akan langsung runtuh, dan akan sulit bagi jiwa asal mereka untuk lolos dari kematian. 10 juta pedang diringkas menjadi satu adalah serangan balik pertama yang saya persiapkan untuk kultivator langkah ketiga yang ingin membunuh saya. 100 benua liar yang menyatu dengan 3 batasan besar adalah serangan balik kedua yang telah saya persiapkan untuknya. Tato klan Tato yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menghancurkan dunia akan menjadi serangan balik ketiga. Kristal asal tak berujung yang menumpuk di sekitar Wang Lin semuanya runtuh dan menghilang saat energi asal di dalamnya terkuras habis. Bahkan orang-orang di tahap Heaven's Blade pasti akan mati jika mereka terkena 3 jurus membunuh ini. Tapi ini bukan batas dari 2000 tahun kultivasi saya. Wang Lin telah memberikan segalanya untuk pertempuran ini.
Dia menarik napas dalam saat tangannya mengulurkan tangan dan ruang penyimpanannya terbuka. Kilatan guntur terbang. Saat guntur muncul, terdengar suara gemuruh. Binatang guntur yang dibentuk oleh God Slaying War Chariot muncul. Begitu muncul, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua dekorasi yang ditambahkan Master Flamespar padanya runtuh, dan itu kembali ke bentuk masa lalu yang perkasa. Mengaum. Binatang guntur ini meraung dan matanya menunjukkan tatapan yang kuat. Itu sudah mendapatkan kecerdasan, jadi dia tahu Wang Lin sedang menghadapi krisis. Masih ada beberapa segel yang tersisa di kereta perang pembunuh dewa ini. Jika dulu, saya tidak akan membukanya, tapi sekarang saya bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terbang ke depan. Hembusan angin keluar dari mulutnya dan mendarat di Thunder Beast. Binatang guntur itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara retakan seolah-olah cermin pecah. Lepaskan semua segel di kereta perang pembunuh dewa kedua. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka mengungkapkan tatapan dingin. Saat angin bertiup di kereta perang, dia meludahkan seteguk darah yang mendarat di kereta perang juga. Thunder Beast mengeluarkan teriakan menyakitkan saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Segel di tubuhnya dengan cepat runtuh sampai semuanya dilepaskan. Kereta perang pembunuh dewa yang tidak bisa menyerbu alam surgawi sebelum runtuh menampakkan dirinya sekali lagi ke dunia. Saat tubuh Thunder Beast mengembang, tingginya menjadi puluhan ribu kaki. Tubuhnya dengan cepat berubah, bagian bawahnya berubah menjadi kereta perang raksasa. Tubuh bagian atasnya juga berubah secara drastis, menjadi tombak raksasa. Tombak ini terhubung dengan kereta perang dan mengeluarkan guntur tak berujung saat muncul di hadapan Wang Lin. Aura yang mengguncang surga meledak dari kereta perang dan ke tubuh Wang Lin, menyebabkan dia berhenti bernapas sejenak. Bahkan bumi mulai bergetar, dan 100 benua liar yang tercakup oleh 3 batasan besar juga bergetar. Sekarang layak disebut, membunuh dewa. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya dan kereta perang raksasa jatuh di sisi kirinya. Tombak itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat saat mengarah ke langit. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan sekali lagi dan kupu-kupu 5 warna keluar dan mulai mengitarinya. Ada juga menelan darah mengiringi kupu-kupu. Kereta perang pembantaian dewa ketiga ini adalah yang terkuat. Bahkan sekarang, saya tidak bisa membuka semuanya, tapi selain yang terakhir, saya yakin bisa membuka sisanya. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan darah mengalir keluar dan mendarat di kupu-kupu. Dalam sekejap, kupu-kupu itu gemetar dan bahkan sayapnya seakan berhenti bergerak. Kemudian kepompong raksasa secara bertahap muncul di sekitarnya. Kepompong ini mirip dengan saat menjadi kupu-kupu. Saat itu muncul, energi asal yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Bahkan Wang Lin memiliki energi asalnya dengan cepat diserap. Saat menyerap energi asal, kepompong menjadi semakin besar hingga tingginya 10.000 kaki. Mata Wang Lin terpejam saat dia terus mengeluarkan kristal asal untuk diserap oleh kepompong. Segera, ukuran kepompong itu berhenti membesar, tetapi aura di dalamnya menjadi lebih ganas. Waktu perlahan berlalu, dan 1 hari berlalu. Kepompong yang mengambang di sana tiba-tiba runtuh dan menciptakan ledakan kuat yang meledakkan semuanya kembali. Bahkan Wang Lin didorong mundur lebih dari 10.000 kaki, tetapi matanya dipenuhi dengan ekstasi. Saat kepompong itu runtuh, kereta perang 7 warna berukuran ribuan kaki muncul. Kereta perang ini tidak memiliki tombak, tetapi memiliki 7 duri yang menakutkan. Saat duri menyerap energi asal, mereka mengeluarkan cahaya 7 warna. Tiba-tiba mendarat, dan saat Wang Lin bergerak, kedua kereta perang itu berdiri di kiri dan kanannya. Kedua kereta perang ini adalah serangan balik keempatku. Sayangnya, saya tidak punya cukup waktu. Jika saya punya lebih banyak waktu, saya bisa mempersiapkan lebih banyak lagi. Wang Lin menatap langit. Hanya ada 1 hari tersisa. Hanya tersisa 12 jam. Dia memperkirakan bahwa dalam 12 jam, orang yang ingin membunuhnya akan datang dan krisis hidup dan mati akan dimulai. Persiapan terakhirku adalah menghisap karat dari pedang besi yang patah dalam 12 jam ke depan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang besi yang patah itu terbang keluar. Bahkan jika pedang besi ini diperbaiki, itu tidak akan cukup untuk menahan krisis ini, dan Wang Lin tidak berniat untuk memperbaikinya, karena sudah terlambat. Yang dia inginkan adalah noda darah di pedang besi. Aku tidak bisa menemukan petunjuk apapun tentang darah ini, tapi aku bisa merasakan bahwa darah itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ini mirip dengan darah dewa kuno, tetapi pada saat yang sama berbeda. Itu bahkan sedikit mirip dengan darah surga yang disebutkan Kaisar Azura Naga Ilahi. Wang Lin tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Dia menelan pedang besi dan mulai memurnikannya di dalam jiwa asalnya. Bab 1273 Kedatangan. Sosok kesepian bergerak di antara bintang-bintang, mengenakan pakaian putih dengan kepala tergerai, rambut biru, memberikan rasa keindahan yang luar biasa.
Li Qianmei terbang ke depan dengan kebingungan dan tekad. Masih ada air mata di wajahnya saat dia menggigit bibir bawahnya dan terbang semakin cepat. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak memiliki logika, dan seseorang hanya bisa mengandalkan perasaannya. Tidak peduli apakah itu layak atau tidak, itu harus dilakukan. Dia menghela nafas saat menahan kesedihan dan kepahitan di dalam hatinya. Dia terbang lebih cepat. Wilayah peringkat 9, tempat Sekte Dewa berada, tersembunyi jauh di dalam kabut adalah planet budidaya. Ada formasi besar di sini, dan di tengahnya adalah istana yang sangat indah. Di dalam istana, Mu Bingmei duduk di sana saat dia menatap ke depan. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Mengapa kamu menjebakku di sini? Wang Sanshan sedang duduk di luar istana dan mengerutkan kening sambil berkata, kakakmu, sulit untuk melanggar perintah guru. Adik kecil juga sangat bingung. Mungkin guru memberikan perintah ini karena dia ingin Anda pulih secepat mungkin. Mu Bingmei merenung dalam diam. Dia tidak mengerti mengapa ketua-ketua sekte dewa seperti ini, dan itu memberikan perasaan aneh. Ada sensasi kesemutan di hatinya yang tidak bisa dia lihat. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi, dan itu akan terjadi pada seseorang yang dia kenal. Pada saat ini, Mu Bingmei tidak tahu bahwa kompetisi sekte peringkat 8 telah dibatalkan atau Li Qianmei telah meninggalkan sekte penghancur surga. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin sedang menghadapi krisis terbesarnya, nasibnya tidak diketahui. Jika dia tahu semua ini, bagaimana dia akan memilih? Waktu perlahan berlalu, dan Wang Lin masih duduk di benua liar. Jiwa asalnya telah berubah menjadi api di bawah dua potong pedang yang patah, memaksa keluar noda darah pada mereka. 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 10 jam telah berlalu. Setelah mengkonsumsi semua kristal asal, dia akhirnya mengeluarkan 30% dari noda darah dari pedang besi. Darah gelap ini berubah menjadi pil seukuran kacang yang mengeluarkan aura aneh dan melayang di sekitar Wang Lin. Memaksakan 30% darah dari pedang besi adalah batas Wang Lin. Bahkan jika dia punya lebih banyak waktu, dia tidak akan bisa memaksa lebih banyak. Jika bukan karena bahaya yang memaksanya ke dalam kondisi puncak, dia tidak akan bisa memaksa sebanyak itu. Dia kemudian menyingkirkan pedang besi dan wanita berbaju perak. Dia duduk di sana dan mengatur tubuhnya. Detak jantungnya melambat sampai butuh beberapa kali tarikan napas untuk membuatnya berdetak 1 kali. Itu sangat sunyi. 2 jam terakhir perlahan berlalu. Pada saat terakhir, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang menatap langit. Saat ini, kabut bintang mulai melonjak dan tekanan yang tak terbayangkan perlahan keluar dari kabut. Dia sudah tiba. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut tetapi segera kembali normal saat dia dengan dingin menatap langit. Tekanan itu mengguncang surga. Saat itu muncul, bumi bergetar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat ini, semua kabut yang menyelimuti wilayah peringkat 5 tiba-tiba didorong mundur. Kabut bergerak seperti gelombang, dan raungan dari kabut menjadi lebih intens. Seolah-olah semua binatang buas di dalam kabut itu ketakutan. Pada saat yang sama, pusaran raksasa yang terbuat dari kabut tiba-tiba muncul di tepi penglihatan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat lengan raksasa keluar dari pusaran dan menembak ke arah Wang Lin. Lengannya sudah sangat tua dan dipenuhi kerutan. Itu adalah tangan seorang tetua. Pada saat ini, itu mencapai Wang Lin, dan sepertinya seluruh dunia akan runtuh sebelum itu. Energi asal dunia sepertinya disegel oleh kekuatan aneh. Tidak ada yang tersisa di wilayah ini. Kecepatan tangan raksasa itu tak terlukiskan. Saat Wang Lin melihatnya keluar dari pusaran, itu di atas kepalanya, menggapai ke arahnya seperti meraih semut. Tidak ada kata-kata, tidak ada pertanyaan, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup saat tangan itu turun. Wang Lin telah menemukan ini di alam 7 warna sebelumnya juga. Tampaknya setiap pembudidaya langkah ketiga menyukai mantra seperti ini yang akan menghancurkan mereka yang mereka anggap semut. Sepertinya selain dari pembudidaya langkah ketiga lainnya, tidak ada yang bisa membuat orang-orang ini muncul dalam tubuh asli mereka, apalagi semut seperti Wang Lin. Namun, semut masih bisa menggigit, meronta, dan melawan. Belum lagi Wang Lin tidak pernah menganggap dirinya semut. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih ingin melahap dunia, dipenuhi dengan niat menentang. Saat tangan mengulurkan tangan, mata Wang Lin menunjukkan tatapan hiruk-pikuk dan dia mendengus dingin. Dia melompat ke tangan seperti meteor. Bahkan pembudidaya langkah ketiga tidak dapat membuat saya menghasilkan. Niat pertempuran di dalam hati Wang Lin menyala dan bintang hukum di antara alisnya berputar seperti orang gila. Saat dia menyerbu, dia mendekat ke tangannya, dan ketika tangan itu sampai padanya, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. 10 juta bayangan pedang. Jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke tangan yang mendekatinya. Energi pedang yang tersembunyi di dalam tiba-tiba meledak.
1, 2, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. 5 juta, 8 juta, 9.999.999. Hanya satu bayangan pedang kurang dari 10 juta meletus dari jari telunjuk kanan Wang Lin. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin menjadi bayangan pedang terakhir, dan bayangan pedang mencapai 10 juta, tingkat penyelesaian. Saat penyelesaian tercapai, bayangan dua rusa muncul dan mengelilingi jari telunjuk Wang Lin saat bertabrakan dengan tangan. Ini adalah tumbukan telapak tangan dan jari. Itu adalah 10 juta bayangan pedang yang diringkas menjadi satu. Itu memiliki kekuatan untuk membunuh semua pembudidaya Nirvana Saterer, dan bahkan pembudidaya Heaven's Blade akan terkejut. Ini adalah serangan pertama Wang Lin terhadap orang yang ingin membunuhnya. Ledakan gemuruh bergema di seluruh dunia. Gelombang kejut ini menyebar ke seluruh wilayah peringkat 5 dan menyebabkan semua pembudidaya batuk darah. Wajah mereka pucat dan dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Segala sesuatu di dunia sepertinya melambat. Jari Wang Lin mendarat di tangan saat ini, dan 10 juta bayangan pedang yang tersembunyi di dalam jarinya meledak. Bayangan pedang menyerbu ke tangan besar itu seperti orang gila. 10 juta bayangan pedang membawa kegilaan, keengganan, dan semangat Wang Lin sebagai kultivator yang menentang surga ke tangan dengan cara yang ekstrim. Kedua bayangan rusa itu bergegas keluar dengan 10 juta bayangan pedang dan berubah menjadi gas hitam dan putih yang memasuki telapak tangan. Suara letupan bergema dari dalam tangan dan sepertinya menggantikan semua suara di dunia. Seolah-olah langit sendiri telah berhenti bergerak. Satu-satunya hal yang tersisa di dunia ini adalah adegan jari Wang Lin bertabrakan dengan telapak tangan itu. Telapak tangan raksasa yang sunyi tiba-tiba berhenti sejenak, dan suara letusan yang tak berujung bergema. Jika seseorang melihat lebih dekat, sepertinya ada 10 juta ular perak bergerak di bawah kulitnya, menyebabkan suara letupan menjadi lebih intens. Gemuruh menggelegar menggema seolah dunia akan runtuh. Kulit tangan pecah, tetapi, anehnya, tidak ada darah, dan bahkan tidak ada sedikit pun energi asal yang keluar. Tangan terangkat setelah jeda, dan seruan pelan datang dari kabut tak berujung di belakang tangan. Suara kuno datang dari kabut saat tekanan kuat tiba-tiba turun dari langit. Kamu punya keahlian. Namun, bagaimana kunang-kunang bisa dibandingkan dengan bulan? Kamu berani naik ke udara di depanku. Mundur. Petik 2. Tekanan itu sangat kuat. Jika seorang kultivator Nirvana Saterer menyentuhnya, mereka akan segera mati. Ketika mendarat di Wang Lin, dia batuk darah. Rasanya seperti kereta seberat 10 juta ton atau planet budidaya yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Suara letupan datang dari tulangnya saat tekanan meremukkan dan dia terlempar ke tanah. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun, Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, dia meraung, 10 juta bayangan pedang, roboh. Jatuh. Jatuh. Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Dia telah menjadi kultivator yang menentang surga sepanjang hidupnya. Dia menantang dunia dan tidak akan pernah menyerah. Saat suaranya bergema, 10 juta bayangan pedang yang memasuki tangan tiba-tiba bergetar dan meledak. Ledakan 10 juta bayangan pedang tidak mungkin untuk dideskripsikan, dan gemuruh yang bisa meruntuhkan wilayah peringkat 5 bergema. Dalam sekejap, aura yang menentang surga menyebar dari tangan. Seolah-olah 10 juta pembudidaya telah berubah menjadi pedang terbang, memasuki tangan, dan meluncurkan serangan gila yang menghancurkan diri sendiri. Raungan itu sepertinya datang dari zaman kuno, mengejutkan dunia. Mantra ini cukup untuk membunuh pembudidaya Nirvana Saterer, dan bahkan pembudidaya Heaven's Blade akan dipaksa pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, pada saat ini, tangan raksasa itu tiba-tiba bergetar dan kekuatan aneh muncul. Runtuhnya 10 juta bayangan pedang tiba-tiba menghilang. Tangannya tidak terluka. Hanya ada titik merah di tengah telapak tangan, dan setetes darah jatuh. Mantra Wang Lin mampu menghancurkan 4 jari dari Taoist Blue Dream. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan pedang yang tidak tersegel itu tidak biasa. Dalam pertukaran pertama Wang Lin dengan Taoist Water, Wang Lin mengeluarkan darah. Rasa sakit yang hebat datang dari tulangnya, tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan dia dihempaskan dari langit. Namun, air Daoist terluka. Meskipun hanya luka kecil, dia masih terluka. Bab 1274 Ekspresi berubah. Seorang kultivator langkah ketiga yang ingin membunuh kultivator Nirvana Saterer kecil telah menderita luka kecil dari kultivator Nirvana Saterer. Wang Lin tahu bahwa jika berita ini menyebar, itu akan cukup untuk mengejutkan semua orang di alam tertutup dan alam luar. Langkah ketiga adalah tingkat kultivasi yang legendaris. Di alam tertutup, pembudidaya langkah ketiga sangat langka. Bahkan di alam luar, mereka sangat langka.
Seorang kultivator langkah ketiga dapat menyapu dunia dan bahkan berani bertempur di surga. Mereka seperti kaisar di antara para pembudidaya. Semua pembudidaya seperti semut di depan mereka dan dapat dengan mudah dimusnahkan. Seorang kultivator Nirvana Saterer bisa menjadi guru di sekte, dan kultivator Heaven's Blade bisa menjadi penatua yang tinggi, tetapi sebelum kultivator langkah ketiga, mereka semua seperti semut yang bisa dibunuh sesuka hati. Ini adalah kekuatan, ini adalah kebenaran kejam dari dunia kultivasi. Hukum rimba. Jika Wang Lin adalah kultivator langkah ketiga, air Daois akan sangat berhati-hati dengan keinginannya untuk membunuhnya. Dia kemungkinan besar tidak akan memilih untuk bertarung sama sekali dan sebaliknya akan mengundang Wang Lin sebagai tamu yang terhormat. Kemudian keduanya akan duduk dan menukar apa yang mereka inginkan. Jika Wang Lin adalah kultivator langkah ketiga, dia bisa saja menyapu aliansi, Laut Awan, dan Alheaven. Bahkan Tuan Lufu akan sangat sopan dan menunjukkan rasa hormat. Tidak ada pihak yang akan memprovokasi yang lain. Kekuatan adalah segalanya, dan itu adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia kultivasi yang kejam ini. Aku meremehkanmu, semut kecil, tapi semakin kamu berjuang, semakin orang tua ini ingin membunuhmu. Suara kuno bergema di seluruh dunia seperti guntur. Kabut turun dengan keras saat seorang anak laki-laki yang mengenakan jubah Daois berjalan keluar. Anak laki-laki ini berambut putih, tetapi kulitnya putih dan bening. Ketika dia keluar, pandangannya tertuju pada Wang Lin di bawah. Para pembudidaya langkah ketiga jarang muncul secara langsung, karena mereka dapat bergabung dengan dunia dan membuat avatar langkah ketiga di mana saja. Hanya pertarungan hidup dan mati antara kultivator langkah ketiga yang akan menyebabkan mereka bertarung dalam tubuh asli mereka. Tapi air Daois tiba-tiba datang ke tubuh aslinya. Ini jelas menunjukkan keinginannya untuk membunuh Wang Lin, tetapi juga menunjukkan betapa berhati-hati dan pentingnya dia memikirkan masalah ini. Dia khawatir Wang Lin benar-benar reinkarnasi dari tuannya, dia khawatir Wang Lin memiliki harta yang menantang surga. Saat anak laki-laki berambut putih berjalan keluar dari kabut, niat membunuh muncul dari mata Wang Lin. Dia sedang menunggu saat ini, menunggu musuh untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Saya tidak bisa memikirkan peluang untuk bertahan hidup yang saya prediksi, atau saya akan memiliki rencana mundur dan tidak akan ada kekejaman di hati saya. Akibatnya, saya pasti akan mati. Hanya dengan menyandarkan punggungku ke dinding dan membuang nyawaku aku bisa mendapatkan kekuatan puncak. Wang Lin mengungkapkan ekspresi ganas dan gila. Dia memutuskan semua pikiran untuk mundur dan mendorong dirinya sendiri ke jalan buntu. Sebenarnya, saat bocah berambut putih itu muncul, dia sudah berada di jalan buntu. Saat bocah berambut putih itu keluar dari kabut, Wang Lin melambaikan tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Saat Wang Lin meraung, dia terbang ke udara sekali lagi tanpa mundur. Tepat pada saat ini, 100 benua di sekitar Wang Lin mulai mengaum dan cahaya darah bersinar. Tato darah tak berujung terbang. Mereka benar-benar memenuhi area tersebut, dan tidak mungkin untuk menghitung berapa jumlahnya. Saat Wang Lin meraung, tato berwarna darah terbang ke arah anak laki-laki berambut putih, membawa kekuatan untuk menghancurkan surga. Teriakan itu mengerikan. Setiap tato darah dibentuk oleh esensi darah dari binatang buas. Mereka juga berisi niat Dao yang unik untuk binatang buas di Laut Awan, menyebabkan kekuatan tato darah jauh lebih kuat daripada yang disempurnakan di sistem bintang lainnya. Saat mereka terbang ke arah anak laki-laki berambut putih, langit diwarnai merah, dan raungan menggelegar menutupi langit. Kamu tahu mantra klan Tato, tapi mantra ini tidak berguna melawan lelaki tua ini. Ekspresi Taois Water netral, dan saat Tato tak terbatas mendekat, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Dao yang riang hancur. Suara Daois Water tenang, tetapi memberikan ilusi bahwa dewa sedang meraung. Suaranya menjadi lebih intens karena menyebar seperti orang gila. Semua tato darah yang bertabrakan dengan gelombang suara yang tak terlihat runtuh dan tidak bisa mendekati Taoisme air sama sekali. Keruntuhan tidak ada habisnya, sama seperti jumlah tato darah. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh wilayah peringkat 5 bergetar hebat. Ada suara robek saat celah spasial membelah wilayah peringkat 5 menjadi 2. Tato, berubah menjadi darah. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia memuntahkan seteguk darah. Darah ini memiliki pancaran iblis, dan saat itu muncul, semua darah dari tato yang roboh berkumpul. Dalam sekejap, darah di depannya mengeluarkan cahaya merah terang dan menyerbu ke depan, mematahkan semua mantra di jalurnya saat melesat ke arah air Dao. Namun, saat darah menutup, satu tatapan dari Daois Dao menyebabkannya runtuh. Pada saat ini, anak laki-laki berambut putih mengulurkan tangan dan setetes darah berhenti runtuh. Itu dengan cepat terbang ke tangan bocah itu. Tubuh berambut putih menahan setetes darah itu dan menelannya, lalu matanya mulai bersinar.
Dia bukan reinkarnasinya. Runtuhnya tato darah itu tidak di luar ekspektasi Wang Lin. 10 juta bayangan pedangnya mampu meninggalkan luka kecil. Namun, sekarang pihak lain telah menggunakan mantra langkah ketiga, semua mantra lainnya akan runtuh. Mantra klan Tato masih merupakan mantra, jadi secara alami tidak akan berpengaruh. Tapi inilah yang diinginkan Wang Lin. Saat darah runtuh dan tato hancur, dunia hampir seluruhnya diwarnai merah. Pada saat ini, Wang Lin melambaikan tangannya dan berteriak, Restriction Dao. Pembatasan bukanlah mantra. Itu terbentuk dari untaian aura dari zaman kuno yang berubah menjadi Dao sendiri. Secara khusus, Wang Lin telah menggabungkan 3 batasan besar, hampir mencapai asal-usul batasan. Pada saat ini, 100 benua liar mulai berguncang dan dengan cepat berputar di bawah kendali Wang Lin, menghantam air Taois. Pembatasan penghancuran, segel dunia. Pembatasan hidup dan mati, segel tubuh. Pembatasan waktu, segel jiwa asal. 3 batasan besar sebagai satu, segel. 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 Segel dunia Anda, segel tubuh Anda, dan segel jiwa asal Anda. Wang Lin menunjuk ke depan. Gemuruh menggelegar bergema. Selain benua liar di bawah Wang Lin, semua benua liar lainnya berputar-putar di sekitar air Daois, menciptakan formasi. Tekanan yang kuat muncul dan menghancurkan air Daois. Pembatasan di 100 benua liar yang telah ditekan selama ini meletus. Pembatasan penghancuran meledak, membentuk sangkar raksasa yang menjebak dunia. Pembatasan hidup dan mati membentuk 2 aura, 1 kehidupan dan 1 kematian. Mereka mengepung bocah berambut putih, membentuk pembatasan hidup dan mati. Pembatasan waktu telah membalikkan 5.000 tahun karena mantra waktu mengalir Wang Lin. Sekarang meletus dengan aura kuno yang menyelimuti jiwa asal bocah berambut putih itu. Saat Wang Lin berbicara, 3 batasan besar tiba-tiba meledak. 3 batasan yang bagus. Sayangnya, batasan keempat tidak ada, atau mungkin memiliki kekuatan. Mata Taois Water berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya sekali lagi. Dengan lambaian tangannya, dunia runtuh. Keruntuhan Daoriang yang baru saja dia gunakan tidak menghilang, dan gelombang menyebabkan kekuatannya mencapai puncak. Itu bisa menghancurkan semua makhluk hidup di dunia ini. Keruntuhan tak berujung bergema seperti orang gila, menyebabkan retakan muncul di 100 benua liar, dan dalam sekejap mata, mereka mulai runtuh satu per satu. Butuh banyak tenaga untuk meruntuhkan 100 benua liar. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembudidaya langkah ketiga. Namun, meskipun benua liar runtuh, 3 batasan besar menyerap darah yang tersisa dari tato darah. Pembatasan membentuk segi 8 dan menyegel tubuh berambut putih di dalamnya. 3 batasan dapat menyegel dunia, daging, dan jiwa asal, tetapi mereka tidak dapat menyegel jiwa, karena mereka tidak memiliki batasan terakhir untuk benar-benar menyatu menjadi satu. Namun, Wang Lin sangat pintar. Dia telah menggunakan darah dari tato binatang yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh anak laki-laki berambut putih ini untuk mewarnai batasan. Ini memungkinkannya begitu berisi jiwa dan menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang cacat. Mantra semut belaka. Bahkan jika Anda menggunakan darah untuk menyelesaikannya, itu tetap tidak berguna. Anak laki-laki berambut putih maju selangkah dan tidak lagi menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, dia memaksakan diri untuk maju. Dia telah mencapai langkah ketiga dan telah menyelesaikan hukumnya. Di mana ada hukum, mantra tidak bisa menghentikannya. Saat dia berjalan maju, dunia sepertinya menciptakan jalan untuknya. Bahkan perpaduan 3 batasan bergetar karena tidak ada mantra yang bisa menghentikannya. Batasan waktu rusak lebih dulu, tidak lagi menyegel jiwa asalnya. Kemudian pembatasan hidup dan mati runtuh, tidak lagi menyegel tubuhnya. Akhirnya, pembatasan penghancuran menghilang, tidak lagi menyegel dunia. Meskipun ketiga batasan besar itu dihancurkan, karena itu bukanlah mantra atau hukum, si rambut putih berhenti sejenak. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah untuk jeda ini. Murid Wang Lin menyusut, rambutnya menjadi acak-acakan, dan matanya memerah saat dia meraung, God Slaying War Chariot. Tombak pada kereta perang yang dibentuk oleh binatang petir ditembakkan sebagai sinar cahaya menuju air Taois. Itu kuat, dan saat terbang di udara, itu membelah wilayah peringkat 5. Setelah tombak, 7 duri dari kereta perang 7 warna membentuk pelangi yang terkondensasi dan menembak ke air Taois. Pada saat ini, semua hukum runtuh di hadapan kereta perang pembunuh dewa ini. Hukum tidak bisa menghentikan mereka, dunia tidak bisa menghentikan mereka. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kedua God Slaying War Chariots ini. Ini adalah God Slaying War Chariot yang asli. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Ekspresi Taois Water berubah untuk pertama kalinya. Bab 1275 4 Alam Kekosongan. The God Slaying War Chariots disempurnakan oleh pemurnian terkenal dari alam surgawi.
Dia masih mencari bahan untuk menyelesaikannya ketika alam surgawi runtuh. Selama malapetaka itu, dia meninggal dengan penyesalan yang mengerikan. Dia telah menghabiskan semua yang telah dia pelajari dan kembangkan untuk memproduksi kereta perang ini. Dia tidak ragu-ragu berkeliling dunia untuk mencari bahan dan menghabiskan semua usahanya, menyebabkan umurnya yang tak berujung cepat layu. Menjelang akhir, dia berambut putih dan hampir kehilangan vitalitas. Bahkan jika malapetaka tidak datang, dia akan mati setelah God-Slaying War Chariots selesai. Mimpinya adalah menciptakan harta karun terkuat di dunia. Untuk membunuh bahkan para dewa, untuk menghancurkan hukum, dan membelah dunia. Penyesalannya tertinggal di batu giok, dan pada akhirnya jatuh ke tangan Wang Lin. Hari ini, pada saat ini, di tangan Wang Lin ia mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan untuk menghancurkan para dewa. Meskipun air Daois telah hidup selama puluhan ribu tahun, meskipun dia adalah murid Lord of the Sealet Realm, meskipun dia adalah kepala tetua dari Sekte Dewa, dia tidak dapat mengetahui tentang semua yang terjadi di empat alam surgawi. Apalagi surgawi yang telah membuat harta yang menentang surga yang dapat mengancam para pembudidaya langkah ketiga. Ini bukan harta Nirvana Void. Tidak mungkin untuk mengetahui peringkatnya. Ini, harta macam apa ini? Ekspresi anak laki-laki berambut putih berubah. Dia ada di sini untuk membunuh Wang Lin, dan dia 100% yakin dia akan melakukannya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Heaven Death Yingbet. Dia tidak berpikir Wang Lin akan memiliki harta yang menakutkan seperti ini. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir saat tombak dari Thunder Beast menembus langit. Ini membagi wilayah peringkat 5 menjadi 2 dan dibebankan langsung ke air Daois. Tidak ada suara melolong, hanya niat membunuh yang tak terlukiskan. Seolah-olah tombak itu memiliki kemauannya sendiri. Setelah terbang, dia harus membunuh. Setelah memasuki langkah ketiga, Daois Water jarang menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan musuh. Namun, saat ini, dia mengungkapkan ekspresi serius. Saat tombak itu mendekat, dia melambaikan tangannya ke depan tubuhnya. Tangan kanannya membentuk cakar dan tanpa ampun menebas ke depan. Dao mengiris riang. Saat kata-kata Taois air bergema di seluruh dunia, tangan kanannya tampaknya membentuk dao pengiris terkuat. Saat dia melambai, suara letusan bergema, dan itu bahkan terasa seperti kehampaan di depannya sedang diiris. Kehampaan yang runtuh tiba-tiba mengembang dalam bentuk bergerigi dan menyebar. Suara letupan langsung mencapai batasnya dan bergema di seluruh dunia seperti raungan. Itu dengan cepat bertabrakan dengan tombak, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Raungan kekerasan ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah peringkat 5 dan 6. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya batuk darah, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Tombak itu dikelilingi oleh kekosongan yang bergerigi. Gemuruh guntur bergema, menjadi lebih keras dan lebih keras. Suara gesekan menyebar, dan itu sangat tajam. Ketika masuk ke telinga Wang Lin, itu membuatnya berdarah dari lubangnya, seolah-olah tubuhnya dipotong. Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya dan dia dengan cepat mundur sambil mengeluarkan darah. Mata Taois air menjadi lebih serius dan bersinar terang. Dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun mengiris. Pisau potong tanpa beban, hancurkan semua hukum. Ledakan guntur bergema dan retakan raksasa muncul di hadapan Taois air. Retakan ini berbentuk tidak beraturan, seolah memisahkan langit dan bumi. Saat itu muncul, itu melesat ke depan. Semua yang dilewatinya dipotong menjadi 2. Dalam sekejap, itu mendekati tombak dan tanpa ampun disapu. Gemuruh, 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 gemuruh. Saat gemuruh bergema, benua liar terakhir tempat Wang Lin runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya pucat dan darah muncrat dari banyak bagian tubuhnya. Dia berlumuran darah. Adapun tombak, itu bergetar saat celah spasial lewat dan kemudian terbelah menjadi 2. Itu dipaksa setengah oleh mantra Taois air. Setelah menghancurkan tombak, Taois air tidak rileks sama sekali. Matanya menjadi lebih serius. Setelah tombak itu runtuh, seberkas cahaya 7 warna melesat ke arah air Taois. Ini adalah God-Slaying War Chariot ketiga, yang terkuat dari 3 kereta perang. Cahaya 7 warna yang cerah ini adalah apa yang benar-benar dikhawatirkan oleh Taois Water. Dia merasa itu agak menakutkan. Cahaya 7 warna itu terlalu cepat, dan untuk pertama kalinya, air Daois mundur 3 langkah saat dia melambaikan tangan kanannya. Retakan spasial menyapu dan akan memotong cahaya 7 warna. Namun, saat retakan menyentuh cahaya 7 warna, retakan itu mulai menyusut dengan cepat. Butuh sekejap untuk menutup sepenuhnya seolah-olah tidak pernah ada. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Daois Water berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah lagi. Tangannya membentuk segel saat matanya bersinar dan dia meludahkan awan kabut. Kabut ini hitam, dan suara gemuruh yang menghancurkan bumi datang dari dalam. Ada 9 hantu besar dan mengerikan di dalamnya.
Mereka segera menyerbu ke arah cahaya 7 warna dan meraung. Setiap hantu sama dengan kekuatan penuh dari kultivator Heaven's Blade ketiga. Lupakan 2 mantra Dao Refree, hanya 9 hantu ini yang akan memungkinkannya melakukan apa yang dia inginkan dalam sistem bintang manapun, jarang menemui perlawanan apapun di jalan. Pada saat ini, 9 hantu ini mengeluarkan raungan mengerikan dan mendekat untuk melahap cahaya 7 warna. Mereka gemetar saat cahaya 7 warna itu bersinar terang. 9 hantu itu menjerit sedih dan dengan cepat mundur, tidak berani menghentikannya. 2 dari hantu yang terlalu lambat terhempas oleh cahaya 7 warna. Mereka segera hancur menjadi energi asal dalam jumlah besar dan menghilang. Ekspresi Taoist Water suram saat dia mundur sekali lagi. Tangannya membentuk segel lagi saat dia menggunakan mantra lain. Pada saat ini, wajah Wang Lin pucat, tetapi niat membunuh memenuhi matanya. Dengan lambaian tangan kanannya, Trisula muncul dan tubuhnya dengan cepat tumbuh menjadi dewa kuno setinggi ribuan kaki. Dia mengambil langkah maju dan melemparkan Trisula ke air Daois. Saat dia bergerak maju, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Panggilan angin tiba-tiba muncul, berubah menjadi naga hitam. Saat angin yang merusak tumbuh, naga hitam berubah menjadi tombak yang menusuk surga yang dibebankan pada air Taois. Summon the Rain juga muncul. Tetesan hujan berubah menjadi pedang es yang ditembakkan. Pada saat yang sama, Magic Arsenal diaktifkan, dan Celestial Ceiling Print terbang keluar dari dalam mulut Wang Lin. Jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya muncul dan serangkaian raungan sedih bergema. Mereka menyerang air Daois di bawah pimpinan Master Void dan Alsir. Mountain Crumble juga muncul saat Wang Lin bergerak maju dan meraung dengan langkah kakinya. Gunung berapi ilusi meletus satu persatu, melepaskan kekuatan destruktif yang menghancurkan surga. Taoist Water sama sekali tidak peduli tentang semua ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah cahaya 7 warna yang menerjangnya seperti orang gila. Tangannya membentuk segel dan dia menutup matanya. Dia membuka matanya sesaat kemudian. Saat dia membuka matanya, tatapannya tampak menjadi padat dan mendarat di cahaya 7 warna. Ada ledakan dan kemudian dampak yang mengguncang surga menyebar. Saat air Daois melihat cahaya 7 warna, 1 warna runtuh. Namun, 6 lainnya tidak, dan mereka mendekat seperti orang gila. Taoist air menutup matanya dan membukanya sekali lagi. Dalam waktu singkat, dia menutup dan membuka matanya beberapa kali. Gemuruh, 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 gemuruh. Mantra tanpa nama ini menyebabkan beberapa dari 7 lampu tiba-tiba runtuh, hanya menyisakan 3 warna. Sekarang jaraknya hanya 100 kaki. Dengan kecepatannya, itu bahkan tidak bisa digambarkan dalam sekejap. Pada saat bahaya ini, mata air Daois mengungkapkan cahaya aneh dan dia berkata, hentikan mantra. Saat kata-kata itu muncul, dia menghentikan langit, dia menghentikan semua hukum, dia menghentikan semua gerakan, dia menghentikan semua mantra, dan dia menghentikan semua makhluk hidup. Saat ini, semua mantra yang digunakan Wang Lin berhenti di kehampaan. Bahkan tubuhnya berhenti. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Semua energi asal di dalam tubuhnya sepertinya telah berhenti dan dia tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Hanya 3 warna yang tersisa, merah, kuning, dan biru, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar seolah-olah seseorang sedang menarik kendali kuda liar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berjuang keras sebelum mereka benar-benar berhenti 30 kaki sebelum air Daois. Sungguh harta yang luar biasa. Sayangnya, jelas masih ada 1 segel yang tersisa. Jika tidak, bahkan dengan kultivasi Nirvana Void tahap awal saya akan terluka. Terlebih lagi, lelaki tua ini terpaksa menggunakan mantra stop. Lu Zihao, agar kamu bisa melakukan ini, kamu bisa dianggap jenius surgawi. Nirvana Void, Spirit Void, Arcane Void, dan Void Tribulan. Langkah ketiga memiliki 4 alam. Hanya setelah mencapai tahap Spirit Void, saya tidak akan terluka oleh harta karun ini setelah sepenuhnya diaktifkan. Mata Taoist Water menyala. Kereta dewa pembunuh dewa ini sedikit mengejutkannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu mantra yang bukan milik dunia ini, itu mungkin menjadi masalah. Meskipun dia tidak akan mati, dia akan menderita luka sebelum dia bisa membunuh Liu Zihao ini. Dan sebagai kultivator langkah ketiga, menderita serangan balik semut adalah aib. Kamu tidak memiliki hak untuk menggunakan harta karun ini, jadi orang tua ini akan mengambilnya. Taoist Water melambaikan lengan bajunya dan pusaran muncul di antara alisnya. Saat itu muncul, itu bergegas keluar dan melahap sinar cahaya merah, kuning, dan biru. Perbedaan tingkat budidaya antara keduanya seperti selokan yang tidak bisa diseberangi. Wang Lin melihat semua ini, tertegun, tetapi ada api yang tidak mau menyala di dalam hatinya. Saya tidak mau. Saya masih memiliki 3 kartu as pembunuh lagi. Bahkan jika saya mati, saya ingin orang ini membayar harga yang tidak dapat dipulihkan.
Bab 1276 Serangan Balik. Pada saat ini, di alam surgawi angin, angin tak berujung terus mengalir melalui alam. Ini memberi seluruh alam perasaan sunyi saat angin menderu, dan perasaan sunyi ini begitu kuat sehingga tidak akan hilang sama sekali. Kawanan binatang nyamuk bergerak mengikuti angin. Mereka adalah satu-satunya penguasa alam surgawi angin. Di bagian terdalam dari alam surgawi angin, ada 3 benua terapung, dan salah satunya berwarna merah tua. Bau darah berlama-lama di udara saat nyamuk buas yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, berdengung. Ada patung manusia batu di benua merah tua ini. Pada saat ini, mata orang batu itu mulai bergerak dan terbuka, menampakkan mata kunonya. Aura aneh perlahan menyebar dari orang ini, tapi, anehnya, itu tidak menarik perhatian nyamuk buas. Seolah-olah orang batu ini tidak ada di mata mereka. Bagaimana air Taois itu bisa membunuh bidak yang saya habiskan begitu banyak usaha untuk menempatkannya? Mata pria batu itu bersinar dan dia mendengus dingin. Namun, dengan meminjam kekuatannya, aku bisa melihat apakah anak itu benar-benar reinkarnasi dari Patua Sealet Realm Lord, atau jika Heaven Defying Bed benar-benar ada di tangan anak ini. Angin alam surgawi menjadi lebih kuat. Gumpalan angin terbang keluar dari pintu alam surgawi dan menghilang di antara bintang-bintang. Pusaran antara alis Daois Water melahap 3 sinar cahaya dan kemudian dia menutup matanya sejenak untuk menyerapnya. Saat dia membuka matanya, ada lampu merah, kuning, dan biru yang berputar di dalamnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Mantra berhentinya sangat berbeda dari mantra Wang Lin. Pada saat itu, dia menghentikan dunia, dan dia satu-satunya yang tersisa. Semua mantra berhenti di udara tetapi, anehnya, tidak menghilang. Seolah-olah tanpa kemauan anak laki-laki berambut putih ini, mereka hanya akan bertahan di sana selama puluhan ribu tahun. Tombak yang dibentuk oleh Summon the Wind melayang di udara tanpa bergerak. Bahkan angin destruktif yang mengelilinginya berhenti. Pedang kristal es yang dibentuk oleh Summon the Rain berhenti di udara. Mereka tampak seperti es yang mengapung di udara. Masih ada jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari Magic Arsenal, termasuk Master Void dan Alsir. Mereka semua hanya melayang tanpa bergerak. Beberapa dari banyak gunung berapi ilusi yang muncul sebelumnya mengeluarkan asap hitam dan magma mulai mengalir keluar darinya. Namun, pada saat ini, asap hitam itu diam dan magma telah berhenti. Semuanya telah berhenti, termasuk Wang Lin, yang melangkah melalui kehampaan di atas asap hitam. Wang Lin masih memegang trisula dengan erat di tangannya. 6 dari mantra surgawi 3 petir celestial by Fan. Jika Li Zihao ini mempelajari semuanya, mungkin agak sulit untuk membunuhnya. Bahkan jika dia baru saja mempelajari Dark Moon, Clear Skies, ini akan menjadi agak sulit. Namun, dibandingkan dengan Dark Moon, Clear Skies, ini semua hanyalah trik. Taois air menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Sebagai gantinya, dia tiba di sebelah God Slaying War Chariot yang dibentuk oleh Thunder Beast. Tatapannya menyapu God Slaying War Chariot dan dia mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghancurkan, menyebabkan kereta perang runtuh. Thunder Beast dihancurkan saat masih membeku. Ada terlalu banyak kekurangan dengan harta karun ini. Karena saya tidak membutuhkannya, saya akan menghancurkannya. Taois Water sangat sombong dan memiliki kepribadian yang agak eksentrik. Dia suka menghancurkan barang-barang berharga orang lain, asalkan itu tidak berguna baginya. Sebagai kultivator langkah ketiga pada tahap awal Nirvana Void, Daois Water memang memenuhi syarat untuk melakukan ini. Ketika kereta perang yang dibentuk oleh binatang petir runtuh, mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi api tak terlihat tak terbatas yang membakar di dalam tubuhnya. Namun, itu semua terjebak di dalam tubuhnya. Kesedihan menyebabkan 2 baris air mata darah mengalir dari matanya. Kereta perang pembunuh dewa telah menemaninya untuk waktu yang lama, tetapi sekarang telah dihancurkan. Teriakan di hatinya meledak seperti badai saat dia menatap air Daois dengan tatapan suram. Jika aku, Wang Lin, tidak mati karena bencana ini, aku bersumpah akan membunuh orang ini. Saya harus membunuh orang ini. Aku akan membuatnya menanggung semua jenis siksaan sebelum mati. Jika saya tidak memenuhi sumpah ini, maka biarkan saya dihancurkan di jalan yang menentang surga. Petik 2. Tatapan Taois air menyapu Wang Lin. Hal favoritnya untuk dilakukan adalah melihat seseorang ketika harta mereka yang kuat dihancurkan. Ekspresi kemarahan itu membuatnya merasa kuat, itu membuatnya merasakan martabat yang telah hilang bertahun-tahun lalu. Melihat tatapan Wang Lin, Daois Water merasa lebih senang saat dia berpikir bahwa Wang Lin adalah pemilik dari Heaven Defying Bed dan keturunan tuannya. Sambil berjalan ke depan, air Daois tiba di sebelah kereta perang pembantaian Dewa Tujuh Warna. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melambaikan lengan bajunya untuk mengambilnya. Namun, ada kilatan cahaya dan kupu-kupu 7 warna muncul.
Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan menghilang menjadi titik-titik cahaya. Ketika menghilang, kereta pembunuh Dewa Tujuh Warna menjadi objek biasa. Roh harta lebih suka menghancurkan diri sendiri daripada diambil oleh orang tua ini. Mata air Taois berkedip dingin saat dia mengangkat tangannya dan menghancurkan kereta perang pembantaian dewa dengan roh harta karun terkoyak. Sekarang biarkan aku melihat apakah kamu memiliki Heaven Death Ying Bet. Taois Water mendengus dingin dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Pada saat ini, rasanya dunia bergetar dan semua bintang menghilang. Wang Lin dan Taois Water adalah dua orang yang tersisa. Tatapannya mengandung kekuatan tembus yang kuat ketika mendarat langsung di Wang Lin. Saat ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Dia merasa seperti tubuhnya terkoyak. Bahkan jiwa dan jiwanya yang asli terasa seperti ditusuk. Semua rahasia di tubuhnya terungkap dengan jelas sebelum tatapan ini. Rasa sakit yang hebat menyebabkan pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak. Tubuhnya tegang dan keringat bercucuran seperti hujan. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan suara, karena semuanya terkurung di dalam tubuhnya. Air Taois menyapu tubuh Wang Lin inci demi inci. Secara khusus, dia dengan hati-hati memeriksa jiwa asal Wang Lin, dan dia secara bertahap mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa di sana. Guru berkata bahwa manik penentang surga akan menyatu dengan jiwa asal, tetapi jiwa asalnya tidak memiliki manik penentang surga, ia bukan reinkarnasi guru, juga tidak memiliki manik penentang surga, apakah saya mendapatkan orang yang salah? Taois Water mengerutkan kening saat dia tiba di sebelah Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan menebang. Raungan menggelegar bergema dan celah spasial terbuka. Itu adalah ruang penyimpanan Wang Lin. Taois Water menggunakan kultivasinya yang mengejutkan untuk dengan mudah membuka ruang penyimpanan Wang Lin. Perasaan ilahinya menyapu ke dalam. Jika ruang penyimpanan ini tidak memiliki Heaven Death Ying Bet, aku akan mencari jiwanya. Ada kilatan kedinginan di mata Taois Water saat dia mencari ruang penyimpanan Wang Lin. Ada banyak hal yang berpangkat rendah, tapi semuanya sampah. Jatuh. Gemuruh menggelegar bergema di dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Semua harta yang dilihat oleh air Daois runtuh menjadi abu. Saat dia menyapu, matanya menyipit saat melihat Suli Guo di dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Ini adalah roh pedang yang menarik. Tapi tetap saja sampah. Di bawah tatapannya, tubuh Suli Guo bergetar, dan dia akan menggunakan keterampilan sanjungannya. Namun, sebelum dia bisa, keinginan destruktif lelaki tua itu turun. Persis saat kehendak-hendak menghancurkan Suli Guo, Taois Water tiba-tiba terkejut dan bergerak menuju Suli Guo. Dia segera mengunci apa yang dia lihat, yang merupakan sekelompok binatang nyamuk yang tak terbatas. Meskipun mereka berada di ruang penyimpanan lain, itu terhubung dengan yang satu ini, jadi air Tao segera dapat melihat mereka. Ini, monster nyamuk raksasa ini. Daois Water terkejut, dan perasaan ilahinya menyapu sekali lagi. Kali ini dia melihat peti mati mengeluarkan cahaya perak. Ada seorang wanita yang sedang tidur di dalam peti mati. Tidak semua yang ada di dalam ruang penyimpanannya adalah sampah. Dia bahkan memiliki peti mati penghindaran surga dari Kaisar Langit Petir. Peti mati penghindar surga ini adalah harta yang bagus dan berguna bagiku. Air Taois membagi sebagian dari perasaan ilahinya ke peti mati dan hendak mengambilnya, bersama dengan wanita di dalamnya. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar hebat dan matanya menunjukkan kegilaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Intinya bukanlah Heaven Death Ying Bet, tubuh Dewa Purba, atau rahasia dalam jiwanya, tapi peti mati ini, wanita di dalam peti mati ini. Taois air berhenti sejenak dan memperhatikan kelainan Wang Lin. Ada kilatan ejekan di matanya. Anda tampak tergila-gila. Wanita ini pasti sangat penting bagi Anda. Saya awalnya ingin mengeluarkan tubuh wanita ini nanti, tapi sekarang saya akan membawanya keluar di depan Anda. Rumor mengatakan bahwa tubuh yang tidak diambil dari peti mati penghindaran surga dengan benar akan binasa sepenuhnya. Mari kita lihat apakah rumor ini benar. Petik 2. Perasaan ilahi Taois air bergerak dan mengelilingi peti mati untuk membukanya. Perasaan ilahinya terpecah menjadi banyak bagian, mencari manik penentang surga. Tepat ketika dia akan membuka peti mati yang menghindari surga, salah satu indera ilahi gemetar ketika melihat wanita berbaju perak di dalam ruang penyimpanan. Saat akal ilahi tiba, wanita perak membuka matanya dan tatapannya bertabrakan dengan perasaan ilahi air Tao. Kamu, bahkan dengan ketabahan mental dan status Taois Water sebagai kultivator langkah ketiga, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada sedikit kepanikan dan pikirannya menjadi berantakan. Sementara pikirannya berantakan, kekuatan yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat air Daois akan membuka peti mati, dia melahap darah yang telah dimurnikannya dari pedang besi yang karena alasan tertentu tidak ditemukan oleh air Daois. Meminjam aura destruktif ini, tubuhnya bergemuruh.
Dengan ledakan kekuatan ini, tubuhnya yang dipenjara memperoleh beberapa mobilitas. Paku 7 warna. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Dari suatu area di ruang penyimpanannya, air Daois belum mencari, datanglah cahaya 7 warna. Paku 7 warna ditembakkan ke arah akal ilahi air Tao. Gemuruh menggelegar bergema dan ekspresi air Taois berubah sangat. Paku 7 warna itu terlalu cepat karena menembus indera ilahi dan menembak ke arah area di antara alisnya. Taois Water sangat dekat dengan Wang Lin. Saat dia melihat paku 7 warna, pupil matanya menyusut dengan keras. Paku Void Dewa 7 warna milik Sovereign. Kamu punya ini. Bab 1277 Kelahiran Kembali. Dalam pertempuran ini, Wang Lin telah mengejutkan air Taois berkali-kali. Sekarang air Daois melihat meteorit aneh yang telah dibebankan ke sistem bintang kuno bertahun-tahun yang lalu dan dimurnikan oleh penguasa. Meteorit ini terdiri dari logam yang tidak diketahui dan dimurnikan oleh penguasa selama 10.000 tahun menjadi 108 paku 7 warna. Dinamakan kuku Dewa Void 7 warna. Rumor mengatakan bahwa meteorit logam tak dikenal ini sangat misterius. Sovereign ingin menggunakan mantra waktu untuk melihat dari mana asalnya. Ketika dia akan berhasil, kekuatan misterius menyelanya dan dia hampir terluka parah. Namun, meski begitu, karena Sovereign sangat kuat, dia bisa melihat masa lalu meteorit yang kabur ketika dia diinterupsi. Dunia lahir dan berubah menjadi sistem bintang kuno. Kemudian terpecah menjadi alam dalam dan luar. Namun, di alam semesta yang luas ini, tampaknya sistem bintang kuno bukanlah satu-satunya. Di awal dunia, sistem bintang kuno bukanlah satu-satunya yang dibuat. Meteorit ini tampaknya berasal dari sistem bintang lain yang setara dengan sistem bintang kuno tetapi dipisahkan oleh celah abadi. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang dikatakan penguasa setelah dia melihat waktu, dan dia tidak menyembunyikan masalah ini tetapi menyatakannya kepada dunia. Oleh karena itu, reputasi kuku Dewa Void 7 warna terpuruk. Semua pembangkit tenaga listrik tahu tentang mereka. Daois Water secara pribadi telah menyaksikan Sovereign menggunakannya untuk melawan tuannya. Air Daois bukanlah kekuatan utama dalam pertempuran itu, tetapi ketika tuannya mempelajari Heaven Defying Bed dalam penanaman pintu tertutup, penguasa menggunakan harta yang sangat kejam yang dimurnikan dengan bantuan pembudidaya alam surgawi kuno untuk melukai tuannya. Kemudian 3 penguasa sistem bintang kuno dan beberapa pembudidaya alam surgawi kuno memulai pertempuran hidup dan mati melawan tuannya. Apa yang Sovereign gunakan adalah 108 kuku kekosongan Dewa 7 warna. Pada saat ini, ketika dia melihat paku Void 7 warna, dia terkejut dan dengan cepat mundur. Dia sangat menyadari kekuatan paku ini. Jika kultivator langkah ketiga biasa di tahap Nirvana Void memiliki paku yang menembus tubuh mereka, mereka akan menderita kerusakan serius. Paku ini tidak dibuat untuk membunuh pembudidaya, tetapi untuk secara khusus membunuh pembudidaya langkah ketiga. Keanehan dari paku 7 warna ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Sovereign. Dia hanya tahu bahwa paku itu kuat terhadap seseorang yang kuat dan yang lemah terhadap seseorang yang lemah. Semakin tinggi level kultivasi, semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya. Mustahil untuk mengetahui aspek aneh dari paku ini tanpa mengetahui asal-muasal meteorit tersebut. Para pembudidaya Nirvana Saterer dapat bertahan dari serangan paku, seperti Sima, yang telah menemukan metode untuk membebaskan diri, atau Wang Lin, yang memiliki tubuh yang cukup kuat untuk memaksanya keluar. Namun, sangat sulit bagi pembudidaya langkah ketiga untuk memaksanya keluar. Setelah mencapai langkah ketiga, akan ada perubahan aneh pada tubuh. Perubahan ini merupakan peningkatan kekuatan tetapi juga perubahan yang aneh. Namun, perubahan ini dihentikan oleh paku 7 warna. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk melepaskan diri dari paku 7 warna. Masalah ini sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan. Taois Water pertama kali dikejutkan oleh kawanan nyamuk besar, kemudian dia bertemu dengan wanita berbaju perak. Saat dia melihatnya, dia segera mengenalinya. Kejutan menyebabkan pikirannya memasuki kondisi kekacauan yang langka. Sementara pikirannya berantakan, dia tidak berpikir semut seperti Wang Lin bisa melepaskan diri dari mantra berhenti dan menggunakan paku 7 warna. Semua ini menyebabkan ekspresi Daois Water sangat berubah. Paku 7 warna menyapu ruang aneh dan menyerbu akal ilahi air Dao. Setelah itu merobek akal ilahi sampai hancur, itu dibebankan keluar dari ruang penyimpanan dan menuju langsung ke daerah antara alis air Tao. Dia terlalu dekat, jadi air Taois mundur seperti orang gila, tetapi paku 7 warna juga cepat. Itu muncul dan melepaskan raungan saat menerobos dunia, muncul di antara alis air Dao dalam sekejap. Ada ledakan besar saat paku 7 warna menusuk 1 inci ke tengkorak air Taois. Itu berputar seperti bor saat mencoba memasuki otaknya dan menghancurkan daunnya.
Wajah Taoist Water sangat pucat saat tangannya membentuk segel, mencoba menahan paku 7 warna. Namun, dia sekali lagi meremehkan Wang Lin. Dia ingin mengeluarkan wanita itu dari peti mati dan menyentuh garis bawah Wang Lin. Li Muwan adalah intinya Wang Lin. Jika Wang Lin sudah gila menghadapi krisis hidup dan mati, maka ketika Taoist Water hendak menghabisi Li Muwan, dia menjadi gila. Jenis kegilaan ini tidak berbeda dengan ditusuk oleh paku 7 warna. Ini bukan lagi pertarungan untuk hidupnya, tapi sesuatu yang lebih penting. Di bawah kegilaan ini, ada juga darah dari pedang besi yang menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Ini adalah darah dewa kuno bintang 9 dan juga darah surga. Ketika menyatu dengan jiwa asal Wang Lin, tubuhnya mulai terbakar, jiwa asalnya mulai terbakar, dan bahkan jiwanya mulai terbakar. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlukiskan meletus dari tubuhnya. Suara letupan bergema saat mantra berhenti di sekitarnya runtuh. Wang Lin menyerbu dengan raungan saat bintang dewa kuno berputar dan bintang hukumnya muncul juga. Memegang trisula, Wang Lin langsung menyerang air Taoist. Matanya merah dan lampu merah memanjang beberapa meter dari matanya. Suara letupan keluar dari tubuhnya seperti orang gila. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu detak jantungnya atau tulangnya yang bertabrakan. Bahkan Taoist Water merasa kaget saat melihat ini. Secara khusus, cahaya merah mengerikan yang datang dari tubuh Wang Lin membuat pupil matanya menyusut. Dia mundur selangkah dan kecepatannya tiba-tiba meningkat saat mundur. Apa yang dia takuti bukanlah mantra Wang Lin, tapi lampu merah di dalam tubuh Wang Lin. Pada saat ini, semua kekuatannya digunakan untuk menahan paku 7 warna di antara alisnya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Wang Lin. Matanya berbinar, dan kecepatan mundurnya bisa meruntuhkan kehampaan. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya mundur? Semua persiapannya, semua mantranya, dan semua hartanya digunakan untuk menciptakan situasi ini. Jika musuh punya waktu untuk menahan paku 7 warna dan menekannya, dia pasti akan mati. Saat air Taoist mundur, Wang Lin menyerang seperti orang gila. Darah yang dia makan mulai membara, dan dia seperti meteor yang terbakar. Saat dia bergegas, dia melemparkan trisula di tangannya. Tubuhnya gemetar saat dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya pada trisula. Trisula berubah menjadi naga ganas yang menyerang air Taoist. Cahaya 7 warna di antara alis Taoist Water bersinar terang dan berputar dengan cepat untuk menembus tengkoraknya. Namun, air Taoist menggunakan semua kekuatannya sebagai kultivator langkah ketiga untuk menolaknya. Naga yang dibentuk oleh trisula mendekat, dan saat air Taoist mundur, matanya bersinar. Bahkan dengan paku Void 7 warna God, itu tidak berguna. Izinkan saya menunjukkan jarak antara kultivator langkah ketiga dan semut seperti Anda. Ada ketidakpedulian di mata Taoist Water saat dia melambaikan tangan kanannya. Sebagian dari kekuatannya terkumpul di tangan kanannya. Aku ingin mencari jiwamu, tapi karena kau sedang mencari kematian, lelaki tua ini akan memenuhi keinginanmu. Dao kepunahan tanpa beban, padamkan segalanya di hadapannya. Tangan kanan Taoist Water membentuk segel dan didorong ke depan. Telapak tangan ini menyebabkan suara gemuruh dan ledakan udara berkumpul dari segala arah dalam jarak 10 juta kilometer. Garis-garis putih mulai terbentuk. Jika seseorang melihat dari jauh, mereka akan melihat dengan jelas bahwa bentuk berlian raksasa terbentuk di dalam area 10 juta kilometer. Saat bentuk berlian muncul, ada suara gemuruh dan berlian dengan cepat berkontraksi. Saat berkontraksi, gelombang kejut menjadi lebih kuat. Seolah-olah dunia di dalam berlian dipisahkan dari luar, membentuk tekanan yang tak terbayangkan. Taoist Water ingin menggunakan metode ini untuk menekan Wang Lin sampai mati. Bentuk berlian dengan cepat menyusut dan segera menyusut dari 10 juta kilometer menjadi 1 juta, 100.000, 50.000, 30.000, 10.000. Aura destruktif memenuhi area tersebut saat berlian menyusut sekali lagi menjadi 8.000, 5.000, 3.000, 1.000, 500, sampai lebarnya hanya 1.000 kaki. Itu langsung menyusut dari 10 juta kilometer menjadi 1.000 kaki. Kontraksi yang cepat ini membentuk tekanan yang menghancurkan bumi yang dapat menghancurkan semua keberadaan di dunia. Pada saat ini, tekanan kuat ini menghancurkan Wang Lin dan naga yang dibentuk oleh trisula. Hancurkan, padamkan, runtuh. Air Taoist mundur saat kata-kata keluar dari mulutnya. Saat dia berbicara, garis berbentuk berlian berkontraksi seperti orang gila ke arah Wang Lin. Itu mengeluarkan kilatan yang menerangi seluruh bidang bintang dan membungkus tubuh Wang Lin. Kekuatan 10 juta kilometer ruang yang dipadatkan menjadi satu orang sama dengan hampir selusin planet budidaya yang meledak. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang dan mengguncang sistem bintang. Pada saat ini, wilayah peringkat 5, 6, 7, dan bahkan 8 bisa mendengar gemuruh-gemuruh ini. Tubuh Wang Lin tiba-tiba runtuh di bawah kekuatan penghancur ini. Daging dan darahnya hancur. Bahkan kepalanya meledak.
Trisula segera hancur dan mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Jiwa Trisula mati. Kekuatan mutlak. Kekuatan kultivator langkah ketiga yang tidak bisa ditantang ditampilkan oleh Daoist Water. Sejak zaman kuno, tidak ada kultivator langkah kedua yang bisa mengatasi kultivator langkah ketiga. Ini hampir sama dengan hukum langit. Namun, tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin yang meledak mengeluarkan cahaya merah iblis. Waktu sepertinya berbalik saat cahaya berkumpul, dan, seperti dia dilahirkan kembali, tubuh Wang Lin direformasi. Kelahiran kembali. Ini tidak mungkin. Daoist Water tertegun sejenak. Bab tahun 1278-100 pukulan. Lampu merah iblis mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin. Cahaya merah ini berasal dari darah yang menyatu dengan jiwa asalnya. Dengan kekuatan darah aneh ini, Wang Lin mampu mereformasi tubuhnya dalam sekejap setelah pingsan. Bahkan Wang Lin tidak sempat memikirkan perkembangan mendadak ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dari darah itu dengan cepat menghilang. Tidak butuh waktu lama sampai kekuatan darah menghilang sepenuhnya. Namun, Wang Lin tidak lagi peduli dengan semua ini. Sekarang tubuhnya telah direformasi, sebuah ide gila memenuhi tubuhnya. Dia melihat air Daoist dan menyerbu keluar. Saat dia menyerbu keluar, tubuhnya dengan cepat berubah dan dia berubah menjadi dewa kuno yang tingginya ribuan kaki. 6 bintang di antara alisnya berputar dengan cepat, dan bintang hukum muncul dengan baik. Sekilas, dia terlihat seperti dewa kuno bintang 7. Aura gila datang dari tubuh dewa kunonya. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin telah melahap buah ascension surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa mati, dia tidak boleh mati. Dia harus membunuh segalanya di hadapannya tidak peduli resikonya. Mengaum. Saat Wang Lin meraung, dia seperti roh jahat dari zaman kuno. Tangan kanannya membentuk kepalan tangan dan menghantam air Taoist. Di saat yang sama, nyanyian kompleks keluar dari mulutnya. Klan Dewa Kuno tidak memiliki banyak mantra, tetapi masing-masing sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh para pembudidaya. Saat kata-kata Wang Lin bergema, kekuatan vitalitas yang kuat meletus dari tubuhnya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi vitalitas Dewa Kuno. Mantra Dewa Kuno, pertukaran kehidupan. Wang Lin meraung dan melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat menghancurkan bumi sehingga kekosongan di depannya tiba-tiba runtuh. Dengan pukulan ini, vitalitas Wang Lin menghilang dengan cepat, dan dampak dari pukulan itu melesat langsung ke Daoist Water. Ada ledakan besar dan seluruh wilayah peringkat 5 akan runtuh. Tinju Wang Lin bertabrakan dengan telapak tangan kanan Daoist Water. Bang! Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri setelah terbang 10.000 kaki. Dia mengungkapkan ekspresi gila dan menyerang sekali lagi. Ekspresi Daoist Water tidak berubah, tapi bagian kanannya terasa agak mati rasa. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan paku 7 warna dan hanya memisahkan sedikit kekuatan, tapi telapak tangan itu cukup untuk menghancurkan kultivator Nirvana Saterer Puncak. Untuk menukar kehidupan dengan kekuasaan, ini hanyalah dorongan sementara. Saya ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa Anda lemparkan. Petik 2. Saat dia berbicara, Wang Lin datang lagi dan melakukan pukulan kedua. Saat dia melakukan pukulan kedua, sebagian dari vitalitasnya menghilang. Rambut aslinya yang putih sekarang menjadi abu-abu dan bintang di antara alisnya semakin redup. Pukulan kedua tiba. Saat bertabrakan dengan telapak tangan Daoist Water, Wang Lin menahan luka di tubuhnya dan mengungkapkan senyum pahit. Meskipun terluka, ia melakukan pukulan ketiga, pukulan keempat, pukulan kelima, pukulan keenam. Dalam sekejap, Wang Lin melakukan 10 pukulan. 10 pukulan ini menghabiskan terlalu banyak vitalitas. Ketika 10 pukulan mendarat, gelombang kejut menyebar dan seluruh wilayah peringkat 5 runtuh. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di wilayah peringkat 5, dan angin dingin menyapu wilayah peringkat 5. Rambut Wang Lin rontok, kerutan muncul, dan dia tiba-tiba menjadi tua. Namun, matanya masih merah dan menunjukkan niat bertarung gila. Gemuruh-gemuruh terus bergema saat pukulan terus terbang ke air Daoist. Ekspresi Daoist Water masih sama setelah pukulan kedua, tetapi setelah pukulan keenam, dia menarik kembali tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah dan menyemburkan kabut. Dia menggunakan kabut ini untuk menahan sisa pukulan Wang Lin. Bahkan jika kamu memiliki tubuh dewa kuno, kamu tidak dapat menahan mantra semacam ini yang menghabiskan hidup. Untuk melawan orang tuanya dengan mantra semacam ini sungguh menggelikan. Daoist Water mencibir. Dia mampu menahan paku 7 warna di antara alisnya. Tidak peduli seberapa keras itu dibor, itu tidak bisa menembus tengkoraknya, tapi rasa sakit yang menyayat hati itu masih ada. Paku Void Dewa 7 warna milik Sovereign terlalu aneh. Untungnya, anak ini tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Namun, yang terbaik adalah mencegah perubahan mendadak.
Air Taois mengeluarkan raungan saat dia meletus kultivasi penuhnya dalam upaya untuk memaksa paku 7 warna keluar. Mayoritas vitalitas Wang Lin telah menghilang dari tubuhnya. Dia seperti orang tua yang mendekati akhir dan mengeluarkan gelombang aura kematian. Bintang di antara alisnya redup dan kerutan memenuhi tubuhnya. Sepertinya tubuhnya menua dengan cepat. Namun, api di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan raungan sunyi dan bergegas keluar seperti ngengat yang terbang ke api mengetahui dia akan mati. Betapa banyak yang tahu bahwa ngengat yang terbang menuju api terkadang bukanlah kerinduan akan api, tetapi tekad untuk memadamkan api itu. Saat dia bergegas keluar, tangan kanan Wang Lin membentuk kepalan tangan dan melambai. Gemuruh-gemuruh menggantikan semua suara di dunia saat dia melontarkan pukulan ke-11, pukulan ke-12, ke-13, sampai pukulan ke-19 tiba-tiba meledak. Setiap pukulan adalah puncak kultivasi Wang Lin, pukulan kuat dari Dewa Kuno, semua sebagai imbalan atas vitalitasnya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Darah keluar dari mulut Wang Lin dan dia berada di ambang kematian. Tapi pukulan itu tidak berhenti, dan bahkan air Daois digerakkan oleh ini. Saat gemuruh bergema, kabut air Daois menahan semuanya. Tidak hanya tidak runtuh, itu akan melahap Wang Lin. Sayangnya, jika Anda bisa bertahan lebih dari 100 pukulan, Anda mungkin bisa melukai saya saat saya melawan paku 7 warna. Namun, 19 pukulan adalah batas Anda, dan semua vitalitas di tubuh Anda telah runtuh. Bahkan tanpa aku membunuhmu, kamu akan mati dalam sekejap. Petik 2. Suara acuh tak acuh Taois Water menyebar, tetapi Wang Lin tidak bisa mendengarnya lagi. Telinganya penuh dengan darah dan dia tidak bisa mendengar banyak. Dia sangat lelah dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Rasa akhir memenuhi hatinya, seakan ingin membawanya jauh. Jauh dari dunia kultivasi yang kejam ini, dari semua rasa sakit ini. Bahkan cahaya merah di matanya meredup, dan itu tanpa cahaya. Namun, saat kabut mendorong Wang Lin, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya yang redup bersinar terang. Penggarap seperti kita tidak pernah segan-segan bertarung. Saya mengerti. Pertempuran ini bukanlah tujuan pertempuran, tapi tekad untuk melawan bahkan mengetahui kematian akan datang. Wang Lin mengungkapkan senyuman menyedihkan saat dia mengambil langkah ke depan dan melemparkan pukulan lagi. Pukulan ke-20. Setelah pukulan itu, darah hitam keluar dari sudut mulut Wang Lin dan dia mulai tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan kebanggaan dari roh yang gigih yang memerintah di atas semua makhluk hidup. Saya, Wang Lin, mulai berkultivasi emas pada usia 16 tahun. Pukulan ke-21 berhasil keluar. Kabut tidak berhenti dan menyerang Wang Lin. Saya memasuki Heng Yu Sekte, membunuh Teng Li. Pukulan ke-22 terbang, dan kabut tiba-tiba berhenti. Aku melarikan diri ke Laut Iblis dan membentuk inti emasku. Pukulan ke-23. Kabut menyusut dan mengeluarkan raungan tajam. Mencapai tahap jiwa baru lahir, menghapus keluarga Teng, mengejutkan planet Suzaku, menjadi murid Alsir. Wang Lin terus berjalan ke depan saat dia bergumam pada dirinya sendiri sambil tertawa. Pukulan ini dibombardir seperti orang gila. Pukulan ke-24, 25, dan 26. Kabut pecah dan dipaksa mundur sejauh 30 kaki. Tahap Yin dan Yang, 3 alam nirvana. Saya menghadapi krisis seumur hidup, tidak pernah menyerah, dan membunuh banyak orang. Pukulan ke-27, 28, 29, dan 30. Kabut surut saat itu meraung lebih keras. Itu ketakutan dan mundur dengan panik. Saya telah membunuh banyak orang sejak itu. Butuh lebih dari 2000 tahun kultivasi untuk mencapai tempat saya sekarang. Pukulan ke-31, pukulan ke-39. Saya bertarung melawan surga, bertarung dengan bumi, dan hari ini, saya bertarung dengan kultivator langkah ketiga. Jadi bagaimana jika aku mati? Pukulan ke-40, 41, 42, ke-53. Satu-satunya penyesalan adalah aku tidak bisa membangkitkan cintaku, karena aku akan mati bersamanya. Tapi jadi apa? Pukulan ke-54, 55, 56, 64. Kabut yang terlempar kembali menghilang ke dalam kehampaan. Biarpun aku menyerahkan semua vitalitasku, terus kenapa? Pukulan ke-65, 66, 67, ke-75. Darah dimuntahkan dari seluruh tubuhnya. Dia sekarang berlumuran darah. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan dia mulai menua dengan cepat. Kekakuan memenuhi tubuhnya, membuat organ dalamnya membusuk, dan vitalitasnya habis. Sebenarnya, pada pukulan ke-23, vitalitasnya habis. Pukulan yang tersisa semuanya berasal dari kekuatan dari darah yang telah menyatu dengan jiwa asalnya. Saya berjalan melewati dunia dengan berdiri tegak. Jika aku mati dalam pertempuran, lalu apa? Suara Wang Lin serak, seolah-olah suaranya mengandung rasa darah.
Itu bisa mengejutkan pikiran siapapun yang mendengarnya. Pukulan ke-76, 77, 78, 84. Vitalitas saya habis dan saya akan segera mati, tapi pukulan dari mantra ini belum berakhir. Mengalir waktu, membalikkan waktu 5.000 tahun. Beri aku 5.000 tahun vitalitas. Wang Lin mendongak dan tersenyum. Setelah 84 pukulan, dia terus berjalan maju seperti surga pertempuran berjalan maju dengan tekad untuk mati. Tidak ada apapun di hadapannya yang bisa menghentikannya. Ada tanda keseriusan langka di mata Taoist Water. Untuk pertama kalinya, dia merasa pengalaman yang dimiliki orang ini tidaklah sederhana. Saat Wang Lin berbicara, kekosongan yang runtuh di sekitarnya berubah menjadi laut, lalu pintu batu raksasa muncul. Aura sunyi menyebar dan menyelimuti Wang Lin. 85, 86, 87. Pukulan ke-100. Dalam waktu singkat ini, Wang Lin telah menghabiskan semua kekuatan darah, semua vitalitas di tubuhnya, dan menggunakan waktu mengalir untuk mendapatkan 5.000 tahun lebih vitalitas untuk menyelesaikan 100 pukulan yang mengejutkan. Ini adalah 100 pukulan terkuat Wang Lin, ini adalah seluruh hidupnya. Bab 1279 terluka. 100 pukulan. Sepertinya tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahan 100 pukulan yang dilemparkan Wang Lin selama hidupnya. 100 pukulan ini mengandung vitalitas tak berujung Wang Lin, 2.000 tahun kultivasinya, semua energi asalnya, dan semua kekuatan dari darah misterius dari pedang besi. Ini adalah puncak kehidupan Wang Lin. Ini adalah serangan terkuat yang dia gunakan dengan niat untuk mati. 100 pukulan ini adalah Wang Lin. Seperti ngengat yang menyerang nyala api, pukulan ini menyerang air Daoist. Seekor ngengat terbang ke nyala api untuk memadamkannya. Menggunakan tubuhnya sendiri untuk memadamkan api kuno ini. Mata Taoist Water menjadi serius dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Semut di depannya telah berhasil menggunakan vitalitas untuk memukul 100 kali. Ini bukan 100 pukulan biasa, itu diciptakan oleh inti dari seluruh keberadaannya. Itu luar biasa. Itu memberi air Taoist rasa bahaya yang kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan paku 7 warna, tidak akan ada bahaya. Bagaimanapun, kekuatan langkah ketiga sulit dibayangkan. Namun, saat ini 100 pukulan ini sangat mengejutkan air Taoist. Gemuruh-gemuruh berubah menjadi badai tak berujung yang menyapu air Taoist. Mata Taoist Water berbinar saat tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Pusaran air raksasa muncul di depan dadanya. Saat itu muncul, itu keluar seperti mulut besar yang siap untuk dimakan. Langit dan bumi tidak terbatas, mantra-mantra dao air. Air Taoist meraung saat pusaran besar mulai melahap semua yang sebelumnya. Gemuruh menggelegar bergema. Gemuruh yang tak berujung hampir menyebabkan wilayah peringkat 6 runtuh. Tidak ada kabut bintang yang tersisa, seolah-olah lubang raksasa telah muncul di dalam kabut bintang. Saat raungan bergemuruh, seluruh tubuh Wang Lin berlumuran darah. Jantungnya berdegup lemah sebelum tiba-tiba hancur. Hampir tidak ada cahaya di matanya. Runtuhnya 100 pukulan cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Bahkan seseorang di tahap Heaven's Blade akan mati. Gelombang kejut menyebar ke segala arah dan menyapu laut awan. Saat gelombang kejut menyebar, semua kabut bintang runtuh, semua binatang buas mati, dan bahkan banyak benua liar runtuh. Bahkan wilayah peringkat 6 mengalami nasib yang sama. Seolah-olah lubang raksasa dibuka di laut awan. Angin menderu dari dalam lubang seolah-olah iblis yang menakutkan akan merangkak keluar. Di bawah pemboman dan gelombang kejut ini, suara letusan bergema di sekitar air Taoist. Tangannya terus bergerak dan dia dengan cepat mundur. Pusaran air didorong ke belakang dan segera masuk kembali ke tubuhnya. Pakaian Taoist Water meledak dan berubah menjadi pecahan. Bahkan rambutnya terurai. Wajahnya pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Seorang kultivator langkah ketiga benar-benar terluka. Aku meremehkannya, karena air Daoist terluka, dia tidak bisa lagi menekan paku 7 warna. Paku 7 warna bersinar terang dan meraung sekali lagi saat mengebor 3 inci lagi, mematahkan tengkoraknya. Rasa sakit yang hebat menyapu dirinya saat air Taoist mengeluarkan darah. Darah berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi segel untuk menutup paku. Bagus. Sampai semut sepertimu melukaiku, bahkan saat aku melawan paku Void Dewa 7 warna, kau telah mengejutkan dunia dan bisa tertawa di akhirat. Air Taoist menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu niat membunuh yang mengerikan memenuhi matanya. Dia mengambil langkah maju menuju Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya langsung menutupi langit dan turun ke Wang Lin. Sekarang kamu bisa mati. Bahkan jika kamu terlahir kembali, aku akan membunuhmu. Dao reinkarnasi Riang. Orang tua ini akan membunuhmu dalam 100 siklus reinkarnasi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan terlahir kembali. Petik 2.
Suara Taoist Water seperti angin dingin. Saat dia melambaikan tangan kanannya, dia sepertinya mengekstrak semua hukum reinkarnasi di dunia dan membentuk siklus reinkarnasinya sendiri. Roda raksasa muncul saat tangannya bergerak. Ada lolongan saat menghantam Wang Lin. Begitu Wang Lin terkena ini, dia akan dihancurkan 100 kali, dan tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tepat pada saat ini, hembusan angin menerobos segala sesuatu di medan pertempuran yang runtuh ini. Budak air Taois, jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu. Suara kuno datang dari kehampaan dan bergema di medan perang ini. Tubuh Taois air tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba melihat sekeliling pada kehampaan dan ekspresinya menjadi suram. Orang tua, kamu ingin menghentikanku. Anda disegel oleh alam surgawi kuno menjadi batu. Mereka menjebak Anda selama 100.000 tahun untuk memurnikan Anda menjadi harta ajaib. Saat ini Anda meminjam kekuatan sistem bintang luar dari hewan nyamuk untuk bertahan hidup, namun Anda ingin ikut campur. Anda ingin menghentikan saya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya? Daoist Water mendengus dingin. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tangan kanannya membanting Wang Lin. Namun, pada saat ini, angin berubah menjadi tangan raksasa yang meraih siklus reinkarnasi yang muncul. Budak junior, saat itu, kau hanyalah budak di hadapan penguasa alam tertutup dan harus menghormati orang tuanya. Sekarang Anda telah memasuki langkah ketiga tetapi menjadi sangat sombong. Bahkan benda langit kuno yang jahat tidak bisa membunuhku. Mereka hanya bisa menyegel saya selama 100.000 tahun untuk memurnikan saya. Anda hanyalah budak, katak di dasar sumur. Petik 2. Suara kuno itu tenang saat tangan angin meraih kemudi dan tiba-tiba menarik. Sebuah lolongan tajam tiba-tiba bergema. Ekspresi Taoist Water berubah dan tangannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk dan berteriak, hentikan mantra. Saat dia meraung, tangan yang dibentuk oleh angin berhenti sejenak. Itu hanya sesaat, kemudian suara letusan bergema dan lepas. Ia meraih kemudi dan tanpa ampun meremasnya. Roda itu runtuh dan menghilang. Murid Taoist Water menyusut dengan hebat dan dia berseru, itu tidak mungkin. Anda jelas telah disegel. Bagaimana Anda bisa menahan mantra stop saya? Saya tahu Anda menyerap sumber yang berasal dari sistem bintang luar. Kamu bisa menyerap kekuatan dari sistem bintang luar. Petik 2. Kamu punya wawasan. Suara kuno itu mendengus dingin saat tangan yang dibentuk oleh angin meraih air Taois. Air Taois menjerit saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke dadanya. Kultivasinya tiba-tiba meledak dan planet budidaya raksasa muncul di belakangnya. Planet budidaya ini mengandung energi asal yang padat dan memberikan vitalitas yang kuat. Ada cukup vitalitas untuk menyamai dewa kuno peringkat 5. Gumaman tak berujung datang dari planet budidaya. Gumaman berubah menjadi energi aneh yang memasuki tubuh air Daois. Matanya berbinar dan dia meraung, 2 miliar murid yin dan yang, raung, raung, raung. Air Daois menunjuk ke langit dan kemudian dengan cepat menunjuk 3 kali ke lengan angin yang menjangkau ke arahnya. Setiap kali dia menunjuk, planet budidaya raksasa di belakangnya akan bergetar. Bayangan planet budidaya akan muncul dan terbang menuju lengan, mengisi daya di air Daois. Ketika jari menunjuk 3 kali, 3 bayangan planet budidaya besar melesat di tangan angin. Tekanan mengejutkan turun dalam kehampaan ini. Sama seperti tubuh aslimu, 2 miliar murid yin dan yang ini bukanlah kotoran laki-laki atau perempuan. Suara kuno itu mencibir. Lengan angin tidak berhenti dan menyerbu ke depan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 poni keras menggema. 3 bayangan planet budidaya meledak menjadi aura destruktif yang mengalir di tangan angin. Tangan itu membentuk segel yang juga terbuat dari angin dan bertabrakan dengan kekuatan destruktif dari 3 bayangan planet budidaya. Gemuruh menggelegar bergema. Tangannya tidak menghilang, tapi rusak berat. Itu bergegas menuju air Daois dan menekan di antara alisnya. Orang tua, kamu ikut campur. Tubuh asli Anda tidak bisa datang, dan ini hanyalah avatar. Mati untukku, mati, mati. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh titik lemah Daoist Water. Dia mengungkapkan ekspresi mengerikan dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia menarik planet budidaya raksasa dan tanpa ampun melemparkannya. Orang tua ini telah mengumpulkan 2 miliar murid Dao air untuk disembah selama puluhan ribu tahun untuk menciptakan Joss Flames untukku. Hari ini saya akan menghancurkan 500 juta murid Dao air untuk membentuk Joss Flames dan membunuh avatar Anda. Lalu aku akan pergi ke alam surgawi angin dan membunuh tubuh aslimu. Air Daois mengeluarkan suara gemuruh saat planet budidaya raksasa dihancurkan olehnya dan bertabrakan dengan tangan yang rusak. Gemuruh keras menggema. Saat planet budidaya hancur, kekuatan yang kuat muncul. Ini adalah energi unik untuk pembudidaya langkah ketiga. Itu diciptakan dari runtuhnya 500 juta murid Dao air. Lengan yang rusak itu segera roboh. Gemuruh menggelegar bergema. Suara kuno itu mengeluarkan erangan teredam saat dia terluka. Suara dan tangan angin menghilang.
Orang tua, kau datang untuk menghentikanku berarti semut ini penting, yang membuatku semakin ingin membunuhnya. Sekarang avatar Anda telah mati bagi Joss Flame dari murid Dao Air saya, siapa yang bisa menghentikan saya? Ekspresi Taoist Water sangat mengerikan. Paku 7 warna berputar di antara alisnya tetapi tidak bisa menembus lebih dari 3 inci. Namun, bagian yang memasuki tengkoraknya mulai meleleh, menyebabkan sedikit kegilaan di air Daoist. Taoist Water tiba-tiba berbalik dan menyerang Wang Lin. Jari-jarinya terbuka dan dia mendekat dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Jari yang terbuat dari angin tiba-tiba muncul di antara alis Taoist Water dan menekan paku 7 warna. Ekspresi Taoist Water sangat berubah dan dia berhenti. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya untuk memblokirnya, dan dia dengan cepat mundur. Kamu masih belum mati. Bab 1283 Esensi. Jari ini muncul terlalu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Air Taoist mengira dia telah menghancurkan avatar orang lain, dan pikirannya dipengaruhi oleh kegilaan dari paku 7 warna ketika muncul. Jari ini muncul di kesempatan surgawi. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk itu muncul. Itu benar ketika Taoist Water tidak berdaya. Ekspresi Taoist Water sangat berubah dan kecepatan mundurnya mencapai batas, tapi dia masih tidak bisa mengelak. Bayangan yang muncul di hadapannya berusaha menghindar, tetapi mereka tiba-tiba runtuh. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia saat semua bayangan dihancurkan oleh jari. Akhirnya, setelah menghancurkan segalanya, jari itu bergegas keluar dan menekan paku 7 warna di antara alis air Tao. Kekuatan kuat yang tak terlukiskan keluar dan air Taoist menjerit. Paku 7 warna itu tanpa ampun menusuknya. Paku itu menembus semuanya dengan paksa, 3 inci, 4 inci, 5 inci. Paku ini panjangnya hanya 7 inci, dan sekarang tertanam sedalam 5 inci. Hanya 2 inci lagi dan itu akan benar-benar di dalam, dan pada saat itu, air Daoist akan terluka parah. Karena paku ini telah menembus titik di antara alisnya. Itu adalah titik lemah bagi para pembudidaya, tidak seperti bahu, tempat Wang Lin ditikam. Pada saat krisis ini, wajah Daoist Water menjadi pucat dan ketakutan memenuhi matanya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya kuku Void 7 warna dewa. Ketika dia melihat tuannya ditusuk oleh 94 paku, ekspresi menyakitkan itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Taoist Water. Tuan, selamatkan aku. Air Taoist mundur, tetapi jari itu mengikuti untuk mendorong paku lebih dalam. Pada saat air Daoist berteriak, kekuatan yang kuat datang dari dalam tubuhnya. Kekuatan yang kuat ini memadat di punggung tangan kanan Taoist air dan berubah menjadi pesona. Saat pesona itu muncul, cahaya keemasan menerangi ruang gelap dan menyebar. Jari yang menekan ke arah paku 7 warna terkena cahaya keemasan dan menghilang, mengeluarkan desisan dalam prosesnya. Tuan dari alam tertutup, saat itu kamu mengatakan budak yang telah banyak membantumu ini, jadi kamu memberi budak ini pesona yang akan melindungi hidupnya 3 kali. Ketika dia mengkhianati Anda jelas memiliki 2 kesempatan untuk membunuhnya, tetapi Anda melepaskannya, menyia-nyiakan 2 kegunaan jimat. Pada akhirnya kamu mati. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, dan penggunaan pesona yang ketiga sedang digunakan. Anda masih akan melindungi budak Dao yang mengkhianati Anda. Saya mengagumi kultivasi Anda, tetapi saya meremehkan cara Anda. Cita-cita Anda terlalu tidak fleksibel. Suara kuno itu menghela nafas dan perlahan menghilang. Air Taoist dibasahi keringat. Pada saat ini, menahan rasa sakit di antara alisnya, dia merasakan rasa takut yang tersisa. Dia menyeringai dan meraung ke langit. Guru, terima kasih. Kamu masih harus melindungiku setelah kematian, yang membuatku agak menyesal atas apa yang terjadi, tapi kamu harus mati, kamu harus mati. Air Taoist telah diselimuti oleh kegilaan dari paku 7 warna, tetapi dia menekannya dengan kultivasinya yang kuat. Namun, kegilaan itu telah mengubah kepribadiannya. Jika tidak, mengingat tingkat kultivasi dan usianya, dia tidak akan berbicara seperti ini. Selama itu belum mengebor sepenuhnya, setelah saya membunuh semut ini, saya bisa memasuki budidaya pintu tertutup untuk memaksa paku ini keluar. Mata Taoist Water menyala. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin masih terbuka. Dia merasakan dirinya perlahan berjalan menuju kematian saat menyaksikan semua yang telah terjadi. Ketika dia melihat air Daoist menyerang dia, tidak ada kepanikan di matanya. Sebaliknya, ada ketenangan mutlak, seolah-olah semua kegilaan sebelumnya telah dilepaskan dengan vitalitasnya. Hidup dan mati, sebab karma dan akibat karma, benar dan salah. Semua ini adalah keberadaan yang berlawanan. Setelah kehidupan, masih ada kematian. Saya telah menggunakan kepalan kehidupan, tetapi saya masih bisa meledakkan semua kematian di dalam diri saya. Mari kita berdua mati bersama.
Aku bisa merobohkan semua bintang dewa kunoku dengan imbalan satu serangan lagi di puncakku. Aku bisa menghancurkan bintang hukumku dengan imbalan energi asal yang tak ada habisnya dan membelah langit. Wang Lin tampaknya menjadi tercerahkan dalam sesuatu, dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Aura kematian di dalam dirinya tiba-tiba membentuk pusaran. Pusaran ini bisa menghancurkan dunia, menghancurkan yin dan yang, dan menghancurkan reinkarnasi. Tanpa diduga, ada sedikit esensi yang datang dari pusaran ini. Ini adalah intinya. Ini adalah hal terpenting untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Wang Lin tidak asing dengan esensi, karena dia telah memperolehnya sebelumnya. Namun, dia mendapatkannya dari Battle Scrolls. Itu bukan esensi Wang Lin sendiri, tapi kekuatan eksternal. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin memperoleh pencerahan dalam hidup dan mati. Saat aura kematiannya meletus, dia memahami esensi kehidupan dan kematiannya sendiri. Meskipun esensi ini sangat kecil, ini berarti pintu ke langkah ketiga telah membuka celah untuknya. Ini seperti seember air dingin yang dituangkan di atas air Taois. Kegilaan di matanya menghilang dengan drastis dan digantikan dengan keterkejutan. Anak ini berpotensi menjadi kultivator langkah ketiga. Dia benar-benar memahami esensinya sendiri. Ada banyak pembudidaya di dunia ini, tetapi pembudidaya langkah ketiga sangat langka. Anak ini benar-benar bisa mencapai titik ini. Jika diberi cukup waktu, saya takut dia bisa menjadi kultivator langkah ketiga hanya dalam 1000 tahun. Ekspresi Taois Water menjadi suram, tetapi tekadnya untuk membunuh Wang Lin semakin kuat. Dia harus mati. Daois Water menyerang Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan planet budidaya raksasa muncul di hadapannya. Dia akan menggunakan kekuatan planet kultivasi ini untuk menghancurkan Wang Lin, yang dia anggap sebagai semut yang telah berubah menjadi manusia yang telah berubah menjadi seseorang dengan potensi untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Aura kematian di sekitar Wang Lin berputar seperti orang gila. Inti kehidupan dan kematian di dalam tumbuh. Meski lambat, itu nyata. Sepertinya itu akan membebaskan diri dari pusaran kematian dan muncul di dunia ini. Pada saat ini, bintang dewa kuno kerajaan, termasuk bintang keenam yang baru saja pulih, semuanya hancur. Bintang-bintang hancur. Keenam bintang itu meledak. Pada saat ini, pusaran yang lebih besar muncul di luar pusaran aura kematian. Pusaran ini dipenuhi dengan aura dewa kuno yang tak terbayangkan, dan esensi lain keluar dari pusaran ini. Esensi ini lahir dari pencapaian penyelesaian di domain karma. Dewa kuno yang menghancurkan bintang adalah tindakan karma. Tanpa bintang-bintang yang hancur, bagaimana mungkin ada kekuatan? Kehancuran dan kekuatan adalah karma. Pada saat hidup atau mati ini, bintang-bintang Wang Lin yang hancur memungkinkannya untuk memahami esensi keduanya. Esensi karma. Ini, ekspresi Taois air berubah sangat. Esensi hidup dan mati Wang Lin telah mengejutkannya, tetapi pada saat ini, gelombang mengerikan terjadi di dalam hatinya. Sebenarnya ada esensi kedua. Hanya satu esensi yang cukup untuk menjadi kultivator langkah ketiga, tetapi memiliki dua esensi sangat jarang. Hanya orang-orang seperti Sovereign, Qin Lin, dan talenta luar biasa lainnya yang bisa masuk Dao dengan dua esensi dan mencapai langkah ketiga. Jika anak ini bisa mencapai langkah ketiga, maka saat dia masuk, aku tidak akan cocok. Satu-satunya pilihan saya adalah melarikan diri. Taois Water hanya pernah bertemu dua orang dengan dua esensi, Sovereign dan Qin Lin. Kedua orang ini semuanya sangat kuat, sedemikian rupa sehingga air Tao tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, sekarang dia melihat orang ketiga dengan dua esensi. Pada saat ini, dia bahkan berpikir untuk membawa Wang Lin sebagai murid. Namun, saat ide ini muncul, sudah dihapus olehnya. Anak ini sangat membenciku, tapi bakatnya sangat langka. Bahkan di alam dalam dan luar, bakat seperti itu adalah satu-satunya dalam puluhan ribu tahun. Orang seperti ini akan mati di tanganku. Ini memberi saya lebih banyak kegembiraan daripada kehancuran harta magis dalam jumlah berapapun. Haha. Orang yang begitu berbakat akan dibunuh olehku. Kegilaan di mata Daois Water menjadi lebih kuat saat planet kultivasi mendekati Wang Lin. Tepat pada saat ini, bintang hukum di antara alis Wang Lin tiba-tiba runtuh. Runtuhnya bintang hukum ini membentuk pusaran ketiga yang melanda dunia dan mengelilingi Wang Lin. Dalam pusaran ketiga ini, sebenarnya esensi juga. Domain benar dan salah terkandung di dalam bintang hukumnya. Saat hukum baru ini runtuh, domain benar dan salah mencapai penyelesaian. Esensi benar dan salah datang dari pusaran. Ini adalah esensi ketiga Wang Lin. Hidup dan mati adalah esensi pertama. Karma adalah yang kedua. Benar dan salah adalah esensi ketiga. Tiga esensi tiba-tiba keluar dari tiga pusaran. Namun, mereka masih lemah dan membutuhkan waktu lama untuk tumbuh.
Ketika mereka mencapai titik tertentu dan menjadi lengkap, Wang Lin akan dapat memasuki Dao dengan 3 esensi dan menjadi kultivator langkah ketiga yang mengguncang surga. Adegan ini menyebabkan serangan Daoist Water berhenti, dan matanya hampir keluar. Mustahil. Benar-benar tidak mungkin. 3 esensi, tidak ada seorang pun di sini yang memasuki Dao dengan 3 esensi. Anak ini menantang surga. Jika dia memasuki yang ketiga, bahkan jika dia baru saja masuk, aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri darinya. 3 esensi. Sovereign dan King Lin hanya memiliki 2 esensi. Bahkan guru hanya memiliki 2,5, tidak dapat sepenuhnya menyadari yang ketiga. Bagaimana anaknya bisa memiliki 3 esensi? Orang seperti ini adalah seseorang yang bahkan ingin dihancurkan oleh surga. Jika dia menjadi kultivator langkah ketiga, bahkan pembudidaya Void Tribulan tidak akan cocok. Dia bisa menghancurkan dunia dan memerintah tertinggi. Siapa dia? Dia tidak bisa menjadi seorang kultivator biasa, tetapi reinkarnasi dari seorang kultivator yang kuat. Kultivator kuat macam apa yang memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi dan mengolah 3 esensi? Kecuali jika dia adalah reinkarnasi dari kultivator penginjak surga langkah keempat yang legendaris. Air Taois adalah kultivator langkah ketiga tetapi pada saat ini dia takut dengan semua yang dia lihat. Karena aku telah memprovokasi keberadaan seperti itu, aku harus membunuhnya, atau tidak akan ada tempat tersisa untukku. Wajah Taoist Water pucat saat dia mengatupkan giginya. Kekuatannya sebagai kultivator langkah ketiga meletus saat ia menyatu dengan planet kultivasi dan menghancurkan Wang Lin. Bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dari kultivator penginjak surga langkah keempat, Anda masih akan mati untuk saya. Untuk orang tua ini untuk membunuh orang seperti ini, itu sangat berharga. Mati.